Sikat. Ngobrol psikologi, santai, tapi tetap serius. Sikat, episode ini kita akan membahas tentang kisah klasik yang terjadi buat masa depan. Bukan. Kisah klasik yang terjadi di mana-mana. Dari dulu sampai sekarang. Dari zamannya psikolog kita, zaman saya, sampai zaman produser saya juga terjadi. Ini topik yang ya sudah terjadi di mana-mana dan sering kali terjadi. Perundungan atau bahasa aslinya bullying ya. Atau mungkin namanya penindasan mungkin yang lebih cocok. Dari zaman Belanda udah ada kali ini ya. Penjajahan. Oke, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lah, sharing-sharing nanti tentang tema bullying ya. Khususnya di dunia pendidikan ya, di sekolah lah. Kenapa sih ini terjadi? Kalau kita bilang solusi-solusi klasik udah banyak lah ya. Cara menyikapi bullying banyak. Tapi kita akan bahas lagi sudut pandang psikologinya tentang bullying. Seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog kita. Ibu Pauline silahkan. Iya, terima kasih Pak Ber. Ya, ini bullying ini kisah klasik beneran ya. Sejak zaman dulu entah kapan dari generasi saya. Setelah saya tahu menjadi namanya adalah bully. Lalu menurun ke Pak Sutradara kali ya. Ya. Soalnya, Sutradara nih paling senior. Dunia perhewanan nih baru kenal soalnya. Apakah ada bully juga di? Nggak ada yang kuat yang menang. Yang kuat yang menang, udah biasa. Itu bukan bully di tempat kita, itu kompetisi namanya. Ya. Oke, kita akan kembali ya. Ini kita menuju ke realitas pendidikan yang katanya mencetak generasi emas. Tapi tiap minggu kalau kita lihat scrolling ya, nonjokin teman keren, bawa ke belakang, pukulin, wah asik kali. Sekolah paling tinju tuh ya Bu ya. Kalau nyulut pakai rokok teman, wah sensor, nggak apa-apa lah. Sulut teman sekolah pakai tit gitu, bangga. Kayak udah mendominasi. Kalau kelihatan gerombol gitu ya, matanya udah agak-agak merah dikit tuh sambil sempoyongan, dilihat teman-teman lain bangga. Tinggal suruh-suruh yang lain nurut biasanya. Padahal kalau dijotos balik mungkin kalah. Ibu Pauline, saya ada sedikit pertanyaan, tapi mungkin jadi banyak nanti ya. Anak-anak kita ini ke sekolah belajar kan ya. Belajar PPKN apalagi. Yang sampai kuliah juga ada, kewarganegaraan wah macam-macam. Ya PPKN di Indonesia ini mencakup banyak hal ya, bukan hanya tentang Pancasila tapi juga budi pekerti. Tapi kenapa kok yang dipraktekkan malah UFC gitu ya? Salah kurikulum atau memang salahnya siapa nih ya? Bingung saya. Salahnya penjaga sekolah kali. Satpam kena lagi nih, Satpam nggak paham nih. Apa di training sama Satpam nih kali ya anak-anak ini jadi sakti-sakti? Ya karena gini, anak-anak yang sekolah kan berasal dari keluarga yang berbeda-beda, yang kita nggak tahu ya. Masa kita mau sortir juga harus dari keluarga yang harmonis, boleh sekolah di sini, nggak kan? Atau harus dari keluarga yang ya anaknya cuma 2, yang mungkin tidak banyak pergumulan, tidak banyak ada bullying dan sebagainya, boleh sekolah. Tapi siapapun yang mau bersekolah di situ kan diterima ya dengan cukup, ya tentunya dengan beberapa syarat yang sewajarnya sebagai suatu sekolah. Tetapi kan makanya balik lagi, mereka berasal dari keluarga-keluarga yang kita tidak tahu problematik apa yang terjadi di dalamnya. Ya, barangkali di awal waktu mereka masuk sekolah tidak pernah ada ya bullying atau apapun itu, tetapi ternyata belakangan mungkin ada masalah dalam keluarga mempengaruhi mereka sehingga anak-anak ini mungkin salah satunya tidak bisa mengelola emosi, gitu ya. Tidak bisa mengelola emosi, lalu bisa juga karena dia menjadi korban dari ya kekuasaan atau apapun sehingga tidak bisa membalas ya, tidak bisa melampiaskan emosinya, akhirnya mencari sesuatu yang lain. Dan kebetulan ada komunitasnya di sekolah. Ternyata mereka bertemu sefrekuensi, kalau dibilang, oh sama nih aku juga seperti itu. Nah udah. Oke, berarti seperti biasa kita sepakati ini salah keluarga dan seniornya gitu ya. Paling enak nyalahin. Paling gampang ya. Iya, kan pihak sekolah paling enak, wah salah keluarganya, salah seniornya di rumah. Kalau pihak keluarga bilangnya apa? Ya salah sekolahnya, nggak bisa ngawasin anak-anaknya. Saling salah-salahin, saling bully juga nih keluarga sama sekolah. Bahaya kali ya. Oke, kita kembali ya. Katanya anak-anak itu polos gitu, betul itu Bu?
Bener ya? Anak-anak dilahirkan polos gitu ya? Setuju ya? Dilahirkan polos, setuju ya. Tapi kalau udah ngeroyok temen tuh tarik rambut, jambak-jambak, injak-injak bahkan. Itu polos apa psikopat itu ya? Mengarah ke sana ya. Iya. Kalau kita tonton video-video pembulian tuh kejam-kejam loh. Ya. Tendang perutnya, injak kepalanya, wah kejam. Ya, ya. Tapi ditonton, besok dipraktekin ke teman sekelas. Wah, di sekolah sana udah bisa tuh temennya dihajar, besok giliran di sekolah saya dong harus viral. Ya. Ya, lalu, ya justru itu harus ada kontrol juga dari sekolah karena kita nggak tahu ya ternyata teman yang sefrekuensi itu ketemunya di sekolah ya. Walaupun mungkin kita nggak tahu asal muasalnya dia melakukan itu, nah, tetapi dengan usia yang sama, dengan gejolak yang sama, dengan semangat yang sama gitu, akhirnya dan kebetulan juga mungkin ada rasa toleransi dengan teman yang mendapatkan masalah mungkin ya kayak gitu, akhirnya ya kalau nggak kita bantuin ya kita dianggap nggak sekawan nih, nggak toleransi, nggak senasib sepenanggungan nih misalnya, walaupun dia tidak mengalami secara langsung. Tapi ini satu bentuk komitmen nih kita dalam satu kelompok nih kan harus sama dong, harus sama-sama ini melawan gitu ya. Nah itu akan terjadi. Jadi kontrol lagi di sekolah juga nih Pak. Kontrolnya sekolah. Oke. Setuju nggak kalau anak-anak korban bully itu sebenarnya anak-anak yang cuma butuh perhatian? Ya, setuju. Salah satunya itu. Berarti kalau anak butuh perhatian gitu ya, kurang dipeluk gitu di rumah, pukulin temen gitu, bisa ditoleransi ya? Nah itu yang nggak benar. Pelampiasannya bukan itu. Oke, berarti peluk-pelukin temen boleh? Nah itu yang peluk-pelukin juga nggak benar. Serba salah ya. Gimana nih, jadi anak kita salah semua nih. Saya masih anak-anak juga lah. Iya. Karena kalau kita memeluk sesama yang seumuran dengan kita nih, di masalah lagi kan gitu. Nah tentunya dikembalikan lagi kepada orang dewasa sekitarnya nih. Kalau saya ngomong keluarga nanti jadi salah. Kalau ngomong sekolah, nah artinya di keluarga ataupun di sekolah kan ada orang dewasa sekitar ya, yang tentunya lebih memahami perasaan mereka, latar belakang keluarga mereka, komunikasi ataupun mungkin pekerjaan dan sebagainya yang mungkin membuat salah satu dari mereka melakukan itu. Oke. Kalau kita udah sekarang kan konten-konten tentang kekerasan ini banyak gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang sudah menganggap kekerasan sebagai hal yang normal atau komunikasi normal ya. Mungkin gak sih ini terjadi karena orang-orang sekeliling dia juga penuh kekerasan gitu ya? Ya, sangat mungkin ya. Karena biasanya seorang anak tuh memang menurun sifatnya dari ayahnya dan ibunya. Tetapi yang lebih besar dari itu semua adalah pengaruh lingkungan. Ya, walaupun ibunya, bapak ibunya orang baik, orang yang dihormati, disegani, dan tidak nampak mereka melakukan kekerasan kepada anaknya mungkin ya. Tetapi ternyata kita juga harus melihat bahwa pengaruh lingkungan luar biasa. Kalau lingkungannya memang sering ya menonjolkan suatu kekerasan menjadi suatu andalan utama dalam merawat anak, dalam pola asuhnya atau apapun itu, tentunya sebagai seorang remaja ya, ini kan rata-rata dari sekolah SMP dan SMA ya, yang mereka masih mencari jati diri mereka, akan gampang terpengaruh. Ya. Berarti kalau anak-anak kita tumbuh di rumah yang isinya ancaman, bentakan, sabetan gitu ya. Itu yang butuh dikonseling ini anaknya atau orang tuanya? Lebih utama ke orang tua nih. Berarti orang tua boleh dipanggil nggak ke sekolah buat dikonseling itu? Ibu kan juga ada pegang berapa sekolah-sekolah ya? Iya. Biasanya mereka mau nggak dikonseling atau ngerasa paling bener? Nggak mau. Nah, ini para orang tua nih. Di topik-topik lalu udah saya sempat bahas ya. Kalau nggak siap nggak usah punya anak lah. Child free nggak apa-apa. Mungkin daripada punya anak dipukulin. Dikonseling nggak mau. Biasanya nggak maunya kenapa, Bu? Ya mereka merasa tidak ada masalah. Ya mungkin anaknya juga di dalam keluarga ada ketakutan atau apapun sehingga tidak pernah menyuarakan itu ataupun tidak pernah ada komunikasi di antara mereka. Ya sebagai orang tua dan anak mungkin hubungannya sebatas tugas-tugas ya, tugas-tugas di rumah, makan, mandi, pergi, tugas dan sebagainya itu. Jadi tidak ada ikatan emosional yang terjadi. Nah ternyata setelah di sekolah dia bisa mengekspresikan itu karena waktu di rumah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dia tidak berdaya. Ya melawan orang tua apalagi ya.
nanti dianggap durhaka lah atau apapun, padahal orang tua durhaka nih. Ya, jadi itu mungkin salah satunya. Apalagi kalaupun mereka mau datang konseling, tetap mereka akan mengatakan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Ya. Anaknya salah atau Tetap anaknya dianggap bersalah. anaknya bersalah atau anaknya bener temennya yang mungkin memancing duluan. Kan ada tipe orang tua kayak begitu, saya ketemu sering itu. Ya nggak bisa, anak saya ini nggak salah. Betul. Banyak ya. juga. Ini anaknya diapain berarti Bu? Orang tua begini. Kan kalau kita nggak putus rantainya nggak ada habis nih. Betul. Berulang dan berulang. Ya. Di rumah nggak mau diperbaiki, anaknya sudah dididik di sekolah sampai rumah. Wah, lihat pertarungan lagi. Ya. Besoknya bertarung lagi dia di sekolah. Betul. Jadi memang agak susah ya kalau kita memberikan penjelasan, memberikan saran-saran dan sebagainya, belum tentu dipakai oleh mereka juga, karena ya selama ini aku yang lebih tahu tentang anakku. Nah, gitu. itu. Ya. Lalu di rumah ya oke, mungkin di depan tadi ya oke Bu, saya akan lakukan Pak apa segala macam sarannya. Di rumah malah justru marahin anaknya. Jangan sampai kamu yang bicara, kamu yang lapor tadi ya gitu. Kan saya sekarang banyak ya lihat, bukan sekarang sih ya, sejak dulu sampai sekarang kalau kita amatin ya. Anak-anak nanti mulai ABG itu pencarian jati diri gitu ya. Kalau kita lihat, ini tidak 100% sekali lagi, tapi cukup banyak. Begitu masuk tahap ABG mulai pakai baju warnanya hitam atau yang gelap-gelap gitu. Kemudian tulisan-tulisan seperti kata-kata broken home. Atau sekelompok anak-anak yang merasa tidak bahagia di rumah atau keluarganya berantakan tuh ngumpul. Dan bangga. Dan mereka berkelompok seringkali membuat kenakalan dengan bentuk. Ya mereka balutnya bilang ekspresi karena mereka di rumah mungkin sering dipukulin dan sebagainya. Dan itu jadi sebuah kebanggaan dan jadi sebuah alasan. Ya. Dan ini banyak nih, Bu. Cukup banyak. Dari mungkin ya, kalau kita mau telaah ya. Di zaman Ibu Pauline dulu pasti ada kelompok-kelompok ini. Di zaman saya berkembang kelompok-kelompok ini. Bahkan di zaman sutradara saya pun kelompok ini pasti ada. Anak-anak yang merasa keluarganya nggak utuh, berkumpul bersama yang lain, merasa kenakalan sedikit lebih nakal dari yang lain itu suatu privilege mereka. Karena mereka lahir atau besar di keluarga yang broken. Ini sudah pernah psikologinya gimana nih, Bu? Ya, kita melihatnya per generasi ya. Kalau di generasi saya, ya mungkin ada beberapa. Tetapi keterbukaan komunikasi mungkin belum begitu besar ya. Karena kan orang masih takut menyuarakan ini itu. Apalagi ini sesuatu negatif ya dari keluarga kita. Mungkin dianggap sebagai aib kan. Kalau kita cerita tentang orang tua kita atau keluarga kita. Oke, sepertinya memalukan gitu. Sehingga ada apa ya, rasa untuk tidak mau menceritakan, ataupun kalaupun mereka menceritakan kepada orang-orang tertentu saja, dan kita masih menganggap moral itu di atas segalanya. Kita masih melihat bahwa kita masih menghormati orang tua kita gitu. Kalau mungkin di generasi berikutnya itu lebih berani untuk menyuarakan gitu. Apalagi di generasi Pak Sutradara nih ya. Jadi mulai curhat ya. Jadi justru di sini juga menjadi sebetulnya positifnya adalah menjadi peringatan bagi para orang tua juga sebetulnya untuk mereka tidak sembarangan membuat untuk merawat anaknya, untuk bagaimana cara mereka mendidik dan sebagainya. Karena bagaimanapun mereka suatu saat bisa bercerita. Mereka bisa menyuarakan hak mereka, mengekspresikan apa yang menjadi kesulitan mereka. Itu komunikasi dan apapun itu, dan ini bisa menyerang mereka sebagai orang tua. Tuh ya berarti tergantung pada generasinya Pak. Nah, sekarang anak-anak sekarang udah berani ya, justru yang orang tua yang was-was nih. Wah generasi sekarang maju, Ya. bully teman sekelas sambil live di Mones lagi, mantap. Kebanggaan yang diabadikan. Ini kita sekarang tadi kita kembali ke keluarga. Keluarga banyak pegang peran lah untuk hal-hal seperti ini. Seperti tadi dan sebelum saya sampaikan ya, jadi orang tua itu bentuk tanggung jawab. Sama seperti menikah ya, udah bukan tentang cinta-cintaan lagi lah. Kalau cuma cinta-cintaan pacaran aja, nggak usah nikah, nggak cukup. Kalau mau nikah ya tanggung jawab. Begitu juga dengan punya anak. Kalau belum siap, kepingin aja punya anak, nggak usah jadi. Kan KB banyak sekarang. Kalau udah siap punya anak ya siap tanggung jawab, siap lebih dewasa.
Kalau kita lihat sekarang ke sistem pendidikan di sekolah kan banyak pendidik kita yang memilih netral ya. Jadi ada anak yang dibully gitu, lapor sama gurunya. Ini salah satu laporan yang saya terima dari salah satu anak juga ya. Ya. Lalu gurunya bilang, selesaikan sendiri aja. Ini gimana Ibu? Ini guru atau penonton acara tinju gitu ya, atau gladiator gitu? Kalau saya tidak setuju ya dengan pernyataan seperti itu. Karena guru itu adalah pengganti orang tua atau wakil orang tua saat di sekolah. Tapi kalau nanti gurunya ngomong salah tadi. Ya, tapi artinya kan perlu ada pendampingan. Jadi anak-anak ini memang dalam usia yang labil kan. Nah pada saat itu dia ibaratnya dia mau berpijak di mana dia nggak ngerti. Jangan-jangan dia injek ini salah, injek yang kanan salah, pegangan itu salah dan sebagainya. Nah perlu ada orang yang bisa memegang, yang membawa dia ke jalan yang benar, yang sesungguhnya, diberi pendampingan. Pola-pola pikir mereka yang salah mungkin diluruskan dengan keterbukaan komunikasi dan sebagainya. Apa yang menjadi masalah. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk pelampiasan emosi negatif mereka. Ya bahkan sebab akibatnya itu bermacam-macam. Justru itu tadi mungkin ada yang karena rasa iri atau cemburu pada teman sekelasnya mungkin ya, ada juga yang bermasalah dengan gurunya, tetapi ada juga yang bermasalah dengan orang tuanya. Nah itu mesti kalau orang Jawa bilang dibuka satu persatu, apa sih masalahnya? Rata-rata mereka kelompok kan gitu. Apakah ini ikut-ikutan atau ada yang ngomporin? Nah yang ngomporin ini pun harus diberi pendekatan yang lebih spesifik, yang spesial untuk dia. Kenapa dia bisa melakukan ini dan menghasut teman-temannya. Gitu ya. Kan ini Bu Pauline juga terlibat ya di banyak sekolah-sekolah juga ya, betul ya. Untuk bantu anak-anak juga. Ya. Kan kadang pihak sekolah takut nih cerita pembulian ini sampai keluar. Biar akreditasi nggak turun gitu. Ini kira-kira sekolah-sekolah seperti ini gimana nih? Menjaga nama baik sekolah dan membiarkan siswanya saling bully. Dan beritanya jangan beredar, kenapa nanti nama sekolah jelek nggak dapat murid, kalau muridnya sepi akreditasinya turun. Gimana gaji kalian para guru, jadi tolong ditutupi dengan baik. Cerita ini gimana nih? Ya ini sesuatu yang tidak mudah ya, karena ternyata masalah pembulian ini efeknya atau dampaknya kepada guru-guru ini luar biasa. Jadi memang ada yang berpikiran seperti itu. Ini karena ya masalah bisnis atau apapun itu ya. Pengaruhnya ke sana. Tetapi sebetulnya di luar itu kita kan mendidik anak tidak hanya untuk kebanggaan atau nama baik sekolah gitu. Tetapi lebih kepada karakternya, kemudian pendidikan moralnya, kemudian nilai-nilai akademisnya juga itu lebih penting gitu. Nah, sebetulnya kalau orang menyadari bahwa dalam zaman sekarang banyak anak yang menjadi sering gampang bermasalah atau tersulut sesuatu yang mudah di blow up atau apapun itu, orang tentunya juga tidak sekedar menyalahkan sekolahnya. Ya. Justru itu menjadi suatu proses bagi mereka, proses pembelajaran juga bahwa mereka harus mengalami itu. Kalau menurut saya sih kalau mereka bisa mengatasinya dengan baik, dengan komunikasi yang baik juga, dipanggil orang tuanya, satu persatu, saling komunikasi atau apapun itu. Nah, tingkat keberhasilan itu yang menjadi prestasi atau prestasi bagi sekolah tersebut. Nah, jadi bagaimanapun proses sih lebih penting ya untuk saya daripada hasil. Nanti hasil mengikuti. Nah ini, jadi ingat ya teman-teman, para guru, ingat kalian punya sebutan luar biasa kan? Pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan jadi pahlawan yang dibayar nggak bicara gitu ya. Pertahankan itu. Karena ya kalian yang mendidik ya generasi kita ke depan. Kalau kalian dibayar nggak bicara, wah gawat sekali dunia ini sudah. Kalau kita kembali sekarang, pembulian tadi dengar-dengar ada banyak jenisnya ya. Apa aja nih Bu? Jadi ada. Bukan cuma cinta yang banyak jenisnya, pembulian juga banyak. Pembulian ternyata banyak ya. Ini ada jenisnya, ada verbal bully, kemudian yang secara fisik, kemudian yang ada juga secara cyber, lalu yang terakhir apa ya? Jenis-jenis pembulian ini sosial.
Social bullying. Jadi ada verbal bullying yang dalam bentuk kata-kata, ejekan atau hinaan, kemudian fisik ya, mungkin tendangan, penyerangan, dijambak, pukul dan sebagainya. Kemudian kalau sosial itu seperti ya tidak diundang ke pesta atau tidak diikutkan dalam suatu kegiatan atau apapun itu ya. Dianggap antisosial sudah bergerak di situ. Lalu cyberbullying dilakukan melalui media sosial atau internet ini. Seperti pengiriman pesan yang menghina atau mengancam. Nah, ini ada 4 jenis bullying atau perundungan ya. Oke, kalau cerita ini mukulin temen rame-rame habis itu diposting ini masuk apa nih? Sepertinya masuk verbal ada pastinya ya. Sebelumnya ada verbal, kemudian fisik, cyber dong ya. Masuk di cyber juga dan termasuk di kekerasan fisik ya. Ini lagi Ya. banyak nih. Kapan hari booming loh. Kalau pukulin temen posting viral. Terus nggak mau kalah, kelompok lain juga bikin. Ya. Pride kelompok naik. Kalau korban makin menderita. Ya, hati-hati bermedia sosial. Sekali lagi sekarang udah ada hukumnya ya. Posting aja nggak apa-apa. Nanti kan barak militer. Solusi bagus saat ini. Kita kembali nih. Kenapa ya, Ibu? Anak yang pendiam itu paling sering jadi korban bully. Ya, karena apakah pendiam itu berdosa? Tidak, pendiam tidak berdosa. Cuman ini ya orang punya hak masing-masing. Ada anak yang ekspresif, ada anak yang pendiam, ada yang pasif, ada yang aktif dan sebagainya. Karena memang anak yang pendiam itu menjadi sasaran empuk untuk para pembuli ini atau perundungan ini karena dianggap dia tidak akan melawan, ya, tidak akan menghantam balik lah. Nah, itu dijadikan sasaran empuk bagi mereka. Sekali, 2 kali dia tidak melakukan perlawanan, seterusnya dia akan melakukan itu. Berarti kalau punya anak sebaiknya dididik biar nggak pendiam gitu kali, biar cerewet gitu ya. Biar dipukul dikit teriak gitu. Aman. Apa ada salahnya sih Bu jadi pendiam, jadi introvert, jadi nggak suka bicara? Ya. Apakah ini sebuah kesalahan saat kita bersekolah dan kita memilih jadi pendiam? Sebetulnya ada momen-momen ya yang kita melakukan itu. Jadi pendiam itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, banyak hal juga yang terjadi di luar sana. Pada saat dia mendapat perundungan yang anak pendiam ini dianggap tidak bisa melawan, ternyata dia punya keahlian tertentu dalam membela diri. Nah, itu salah satu yang kita tidak tahu. Pendiam itu kan pada momen-momen tertentu dia harus diam. Dia tahu di mana saatnya dia bicara, kapan saatnya dia bertindak atau berdiam diri atau apapun itu. Tapi kan sering kali ya, yang paling kelihatan diam gitu, biasanya jadi korban tuh, disuruh-suruh gitu, pukul-pukul gitu, karena nggak diam ya, karena nggak bales ya atau nggak berbicara, dan mereka sering kali jadi korban. Ada solusi nggak buat para sahabat-sahabat pendiam ini biar nggak jadi korban gitu Ibu? Kan kasihan, ini cukup banyak loh. Ya. Seperti saya yang pendiam juga kan kadang-kadang gimana gitu. Ya. Nah, solusinya salah satunya kalau dia tidak berani, dia sendiri tidak berani speak up, tidak berani bicara karena memang mungkin komunitasnya atau kelompok perundungan ini cukup besar, pastinya perundungan ini suatu saat akan diketahui oleh orang lain, ya. Entah di sudut manapun dari tempat sekolahnya itu, ya, layaknya satu sekolah ada tempat yang bisa dilihat secara ini ya ada CCTV-nya atau semacamnya seperti itu. Nah, nanti akan kelihatan. Ataupun kalau ada yang melihat secara langsung, sebaiknya dia punya keberanian untuk melapor pada guru. Kalau dia nggak berani lapor Ibu, dari sistem pendidikan ya ada nggak solusi untuk bantu anak-anak yang pendiam ini biar nggak jadi korban terus-terusan lah? Ya, pasti akan kelihatan dalam proses belajar mengajar ya. Sebagai seorang guru, mestinya dia punya kemampuan atau keterampilan untuk melihat secara fisik ada sesuatu yang lain dari murid-muridnya. Kalau dia melihat, oh ini kok dia sering pendiam, sering tidak mau berani bicara, bahkan maju ke depan pun tidak mau, ini ada apa? Ada sesuatu yang lain, yang beda, yang berubah. Gitu. Nah, seorang guru yang peka, yang sensitif tentunya dia akan melihat ini ada sesuatu yang lain ya. Nah, dia akan bisa melakukan pendekatan kepada anak tersebut, apa yang terjadi. Nah, tentunya dengan pendampingan dan perlindungan yang cukup, sehingga anak ini akan bisa bicara dan terus terang.
akan apa yang dialaminya. Berarti pendampingan secara psikologi atau pengetahuan psikologi paling nggak dasar-dasar gitu guru wajib ya Ibu ya? Betul. Secara pedagogik ya, secara psikologi tentunya ada ya, seorang guru juga diberi pengetahuan tentang itu. Nah, kalau guru peka tentunya dia bisa melihat ada sesuatu yang lain, entah itu laki atau perempuan ya. Kalau ada sesuatu, karena kan perundungan bisa dilakukan siapapun ya. Berarti Bu, kira-kira nih guru-guru di sekolah-sekolah khususnya sekarang sudah sangat perlu nggak sih untuk punya pengetahuan psikologi, atau mungkin perlu ada perwakilan ya seorang konsultan psikologi yang mentraining guru-guru ini untuk sehari-hari? Ya. Karena kan guru juga seringkali ada pride-nya ya, gengsinya ya saat seorang psikolog diletakkan sebagai guru BK gitu. Saat psikolog mungkin mengintervensi pengajaran dia untuk memberikan sebuah pesan, gurunya tersinggung. Ya. Dan merasa cara mengajarnya sudah benar dan nggak mau diintervensi. Ya. Padahal muridnya udah teriak-teriak ke guru BK, saya tiap hari dirundung. Ya. Ini kan sering ya, cukup banyak terjadi di mana akhirnya yang berantem gurunya sama guru BK-nya. Si guru BK ingin bantu si murid, si guru merasa pengajarannya diintervensi. Ya. Karena mungkin si guru udah jadi pahlawan yang dibayar tadi kali untuk diem gitu ya, sama kelompok-kelompok tertentu gitu. Ya, sebetulnya ini kembali lagi kepada jati diri masing-masing dan perannya masing-masing. Sebetulnya guru BK atau psikolog siapapun yang dipercayakan untuk membantu menangani masalah-masalah di sekolah itu punya kedekatan hubungan yang baik juga dengan para guru. Ya, ini kan sudah dipercayakan oleh sekolah ya. Jadi mereka sebetulnya diharapkan bisa bekerja sama satu sama lain, dan penerimaan diri masing-masing peran itu harus diutamakan. Jadi guru itu tugasnya untuk memberikan pelajaran, nilai-nilai akademis dan sebagainya. Nah, peran psikolog atau guru BK untuk menangani masalah-masalah yang terjadi secara psikologis, dan itu kan berbarengan ya sebetulnya. Jadi ada rasa saling percaya, rasa saling untuk bisa bekerja sama satu sama lain, dan semuanya itu ditujukan untuk para siswa kan, para murid, bukan untuk kepentingan atau kegengsian seorang guru gitu ya. Dan itu cukup menghambat sebetulnya kalau ada guru atau BK apapun yang tidak bisa bekerja sama dengan baik, karena siswa yang akan dirugikan. Oke, jadi nih harus kerjasama semua ya. Ya. Dan kembali ya, ingat untuk teman-teman yang jadi korban bully, kalau kalian dibully sampai luka gitu bisa foto, bisa lapor. Tapi kalau lukanya luka dalam hati, itu batinnya terluka, perasaannya terluka, kan kalian nggak bisa foto itu. Ya kalian harus menyampaikan, mengucapkan. Kalau kalian nggak bilang dan diam-diam terus ya nggak ada yang tahu, berarti kalian juga mengizinkan diri kalian jadi salah satu korban bully. Ya kalian harus bicara, ya kan? Kan nggak, guru kalian bukan paranormal ya. Kalau kalian nggak ngomong ya nggak tahu gurunya. Nggak berbicara pada guru yang tepat. Kalau satu guru nggak bisa diajak ngomong, guru lain masih banyak. Kalau perlu posting, post media sosial sekarang kan. Tadi kita punya netizen barbar yang cukup kejam kalau ada pembulian, mereka akan bantu kalian lah pasti. Suarakan. Sehingga hal seperti ini nggak terus menerus ya. Karena zaman dulu yang saya tahu ya, di zaman saya kalau ada korban bully ya, biasanya nggak lama korban bullynya pindah sekolah. Yang terjadi apa? Sistem relokasi korban, cuma pindah jadi korban lagi tempat lain. Dan pelaku pembulian nggak kelar-kelar ceritanya. Tetap aja dia cari korban lain. Jadi kalau ada cerita korban dibully dipindah, ini tidak menyelesaikan apa-apa. Yang harus dibereskan ya pembulinya. Baik itu mungkin terjadinya karena sistem pendidikan yang kurang tepat, ataupun mungkin tontonan di rumah yang asik ya, pukul-pukulan tiap hari gitu. Karena sering kali ya begitu ada kasus pembulian booming gitu kan, target kita ke siapa sih? Pelakunya. Ini pembuli, woi. Tapi trauma korbannya lupa diurusin, ini banyak. Kita sibuk kadang sudah saking ingin jadi jagoan ya semua. Penjarakan pembulinya, korbannya nggak diterapi. Dia mau pindah ke tempat manapun dia masih bawa luka, dan luka itu ya membuat dia akhirnya jadi korban lagi. Si pendiam ini tidak dijadikan si pembicara. Ya. Ini cukup ya memprihatinkan kondisi-kondisi ini. Dan ingat, cerita bullying ini nggak cuma terjadi di 1, 2, 3 sekolah, tapi di banyak sekolah. Sejak zaman dahulu sampai di zaman sekarang. Mungkin sejak Indonesia merdeka udah ada bullyingnya. Bahkan kita sendiri mungkin ikut mendukung nggak cerita bullying ini?
Ya, mestinya kalau kita lihat itu sesuatu Kalau yang kita tidak baca benar, sejarah kita kan dijajah 350 tahun, kok bisa lama sekali dijajahnya pembulian ini, dan bertahan kuat-kuat sekali kita dibully ya. Oke, kita kembali ini aja sekedar candaan. Kan akhirnya toh kita merdeka juga. Kita punya pejuang-pejuang yang akhirnya ya keluar dari pembulian. Kan bisa dikatakan pembulian ya 350 tahun itu lama loh, berapa generasi. Bertahan, kuat sekali menahan diri. Tapi itu yang nggak bagus juga. Jadi kira-kira nih Bu, pembulian ini kan topik klasik ya. Iya. Berulang-ulang, ujung-ujungnya pasti ya problem keluarga, sistem. Tapi solusinya sepertinya susah. Zaman udah makin modern nih sekarang. Gadget udah makin banyak. Sekarang sekolah boleh bawa handphone nggak sih Bu? Boleh. Sudah boleh ya? Boleh. Di beberapa sekolah ya. Jadi kalau terjadi kisah pembulian ya sekarang ya viralkan. Sehingga bisa ada solusi. Karena kalau enggak ya ini berulang. Dan untuk para pembuli hati-hati ya. Biarpun kalian bisa posting, kalian mukulin teman-teman sekelas. Atau mungkin kelompok lain nanti adu, pukulin teman-teman satu sekolah gitu ya, nggak mau kalah. Nanti adu lagi, kelompok satunya mukulin teman-teman dari beberapa sekolah gitu ya. Naik ratingnya, rating kelompoknya naik terus. Ya kalian siap-siap, barak militer menanti. Oke, kita kembali ya. Keinginan membuli. Tadi bullying ada beberapa kategori, Bu Pauline sudah jelaskan ya. Dorongan paling kuat untuk membuli ini kira-kira apa? Bisa karena tidak bisa mengelola emosi. Dorongan emosinya kira-kira ingin membuli itu kan mau dominasi nih. Karena Dorongan ada sesuatu dia menjadi korban dari dalam lingkungan keluarganya, misalnya dia dianggap menjadi tidak berdaya, tidak berguna, ya. Lalu dia mengekspresikan pembalasannya di sekolah kepada temannya, kepada siapapun. Pernah ketemu nggak Bu kasus yang pembuli? Saya ditanya alasannya digali, ternyata cuma iseng. Kamu bulinya kenapa? Ya nggak ada, iseng aja. Ya. Pernah nggak ketemu kasus seperti itu? Iseng sih nggak, mungkin ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Karena apalagi ini dia masuk dalam suatu geng lah ibaratnya ya, atau kelompok yang harus di gitu. situ ya. Kalau tidak melakukan berarti tidak, apa itu istilahnya, tidak toleransi lah dengan kelompoknya gitu. Kelompok-kelompok ini dilestarikan atau dieliminasi sebaiknya Bu? Eliminasi. Eliminasi ya. Kan lagi banyak eliminasi kelompok-kelompok ormas di luar sana juga. Nih saya baca-baca berita. Oke, kita kembali. Itu pembulian juga loh. Ya. Makanya lagi dieliminasi. Betul. Berarti mereka yang membuli ini, yang benar-benar pembulinya itu pasti punya luka batin. Ya. Setuju ya. Jadi Setuju. kalian para pembuli ya, kalian bukan anak-anak kuat, kalian anak-anak sakit yang butuh barak militer mungkin. Ya. Ya karena mungkin yang dialami itu secara tidak langsung seperti yang dialami di rumah luar ya. sekolah ya, di rumah atau dimanapun, atau di lingkungan rumahnya ya, artinya mungkin dengan tetangga atau kelompok yang lain gitu. Sehingga dia merasa ada rasa trauma, takut, bahkan khawatir kalau terulang lagi, maka akhirnya dia membangkitkan diri, memberanikan diri untuk membalas. Kalau korban bully balas pukulin balik boleh nggak Bu? Boleh. Sangat boleh. Terus nanti dia ditangkap karena bully temennya. Korban bully. Kan banyak tuh korban bully dibully bolak-balik, dia dendam, besok jalan temennya ditusuk pakai pulpen. Oh. Tapi dia dibully udah bertahun-tahun. Akhirnya yang malah yang jadi korban, yang disalahkan dia. Ya. Tetapi kan sebetulnya tidak serta-merta seperti itu, tidak semudah itu. Dia melakukan itu ya sudah karena cukup lama dia memendam itu semua. Tekanan psikologi yang sudah sangat kuat ya. Ya, sebetulnya tidak ada keinginan atau rencana untuk membalas. Mungkin dia berpikir nanti sekolah yang akan menyelesaikan atau siapapun yang berwenang, yang berkewajiban, yang punya hak tertentu, tapi ternyata mungkin tidak ada solusinya. Sehingga ya pada akhirnya dia yang harus membalas sendiri. Ini salahnya siapa nih Bu kalau sampai hal ini terjadi?
Salahnya yang membuli ya. Salah yang membuli boleh. Karena sebetulnya kalau salah dia sistem sekolahnya? tidak mau dibalas atau dia tidak mau mendapatkan balasannya itu, ya jangan dia lakukan. Jangan lakukan, ya. Ya kalau dari sekolahnya tidak mengetahui itu atau dilakukan pembulian itu di luar sekolah, nah itu yang Sudah di luar tanggung jawab sekolah ya? ya di luar tanggung jawab sekolah. Bu, sikap membuli nih ya, itu biasanya muncul di anak-anak usia berapa sih? Kita bisa tahu, oh ini punya bakat pembuli. Itu kurang lebih nanti mulai kelihatan secara perilaku ya. Ya. Kalau di batin kan kita nggak bisa takar ya. Ya. Ada alat ukurnya nggak Bu? Calon bulier gitu. Nggak ada ya? Oke, berarti kan kita kalau nggak bisa diukur, nggak bisa ditakar, kita hanya bisa lihat lewat perilakunya. Itu di usia berapa mulai muncul umumnya? Ya, munculnya sekitar SMP gitu ya. Sekolah-sekolah SMP. Kemudian kalau tidak teratasi, artinya dia bisa melakukannya lagi di jenjang sekolah yang tingkat atasnya itu SMA. Di SD jarang ya masih keluar ya? Di SD jarang karena mungkin ada ya, tetapi jarang. Tapi mungkin SD masih ada perasaan takut untuk membalas, bisa jadi itu. Ataupun dia melakukan pembulian masih dalam Tahap kecil. batas yang wajar, kecil atau apapun itu ya. Sehingga mungkin teman-teman juga merasa tidak dibully, gitu. Mungkin bercanda atau apa begitu. Sehingga Berarti kalau kita lihat anak-anak yang pakai baju putih merah nih, yang lucu-lucu nih adik-adik kita masih penuh wajah bahagia, tidak menjamin saat mereka pakai putih biru itu hidupnya bahagia ya. Karena di Iya. putih biru baru keluar nih kejadian kekerasan ini ya. ya, tapi memang tidak bisa dikatakan semua yang putih merah itu tidak akan melakukan pembulian ya. Karena pasti ada ya sekian persen gitu ya. Pak Sutradara gimana? Putih merah sudah terjadi kekerasan nggak di sekolah? Enggak. Masih aman ya? Putih merah masih cerminan Masih lucu-lucunya, bahagia, masih lucu-lucunya. lugu ya. Tapi kalau putih merah sekarang udah ngebet minta nikah itu gimana Bu? Banyak loh. Aduh. Udah pacaran-pacaran nih. Oke, kita kembali lagi ke topik kita ya. Di sekolah kan sering sekarang lagi diterapin sistem bagus nih Bu. Kalau salah dihukum. Kalau bagus ada penghargaan. Ya Ya. kan dikasih Reward. reward dan dikasih punishment. Kan ini akan membuat yang kuat makin menonjol, yang lemah makin turun. Karena makin kena punishment. Ini mirip hukum tempat saya nggak sih Bu? Hukum rimba gitu. Yang kuat makin dihargai, yang lemah makin ditekan dan akhirnya pembulian terjadi. Iya. Sistem ini benar apa nggak benar sebenarnya? Cuman bedanya kalau di peri kemanusiaan, yang kuat, yang benar ini ada sesuatu yang dianggap benar secara umum, gitu kan? Ya, akhirnya diberi reward, oke. Lalu kalau yang punishment itu mendapatkan punishment karena memang dianggap secara umum itu tidak baik, gitu. Karena para manusia, orang sudah membuat aturan-aturan atau norma-norma tertentu, gitu. Nah, itu yang harus diingatkan terus agar orang juga melakukan, karena kalau ada punishment kan orang sebaiknya menjadi jera, menjadi tidak melakukan lagi sebetulnya gitu. Intinya atau tujuannya dari punishment itu dan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, tapi kan anak-anak yang polos ini yang masih putih merah atau mungkin masih putih campur lain ya, yang belum jadi putih biru ini kan masih kayak kertas putih gitu kosong. Dimasukkan sebuah program sistem. Ada punishment, Ya. ada reward. Masuk kotak mereka. Kalau berbuat salah dipanis. Ya. Kalau berbuat benar dapat reward. Datang besok temannya pembuli yang badannya mungkin agak lebih besar dikit ya. Kamu kalau tidak nurut sama saya belikan ini dan ini, besok kamu saya panis. Sistemnya bekerja. Bahaya juga nggak sistem ini jadinya? Ya, kita lihat punishment-nya tidak melulu dalam bentuk yang fisik atau apapun itu ya, tetapi punishment-nya sudah dalam versi yang mendidik. Ya, Tapi misalnya. konsep itu kan jadi masuk ke kepala. Wah Ya. ada punishment, wah besok aku disakiti, aku nggak suka punishment. Ya. Kan nggak ada anak yang bilang, tolong panis aku, tolong gitu kan nggak. Nah justru ini dari orang yang memberi punishment itu harus memberi penjelasan. Ini tidak sekedar punishment yang mungkin akan membuat dia lupa dan mungkin kalau dia melakukan berkali-kali akan menjadi kebal gitu ya. Ya paling nanti digituin atau diapain gitu, oke udah biasa. Berarti dibully berkali-kali kebar bully jadinya Bu. Kebal bully jadinya. Tetapi Atau harus ada menagih bully penjelasan nanti. ya. Tolong bully aku. Harus ada penjelasan ya ini tidak boleh. Karena kalau tidak
kendalikan pada saat dia masih kecil, ya dia akan terus melakukannya pada saat sekolah lanjutannya. Nah ini tujuannya mungkin sudah beda lagi. Berarti penting nggak kira-kira kita masukkan ya di sebuah kurikulum, atau mungkin bukan kurikulum ya, tapi materi ekstra tambahan gitu untuk para sahabat putih biru ini, mohon maaf putih merah ini, sehingga sejak awal ada sebuah mindset untuk menolak konsep pembulian. Penting nggak ini, Bu? Penting. Nah, ini bisa dipertimbangkan ya untuk teman-teman yang nonton podcast ini yang bergerak di bidang pendidikan. Mungkin bikin seminar kecil di antara kalian untuk memberikan materi anti bully, sehingga masukin konsep bahwa bully itu bukan hal bagus dan gak keren. Karena kalau bullying mesti jadi keren, bahaya sekali. Sifat dasar otak manusia ya, menolak didominasi dan ingin mendominasi. Ya kan? Ini sudah bawaan kita lahir ya, memang bentuk otak kita ya. Jadi kita selalu berusaha untuk mendominasi dan menghindari dominasi. Hanya saja cara dominasinya yang kurang tepat, yang katanya keren oleh para ABG mulai putih biru tadi, ya kan, kalau nggak mendominasi, kalau nggak jagoan, temennya nggak banyak atau nggak pada nurut. Nah ini akhirnya main jagoan-jagoanan. Nanti saat kalian berkehidupan di masyarakat terbawa, karena sekarang cukup banyak ya viral jagoan-jagoan muda gitu ya, yang mungkin di zaman kecilnya berkembang dari kecil sudah jadi jagoan di sekolah gitu kan. Nanti di masyarakat menyelesaikan problem dengan cara jagoan, ini bahaya sekali. Oke, kita kembali. Kan sifat dasar manusia tadi mendominasi dan menghindari dominasi. Jadi sebenarnya cerita bullying ini juga salah satu bentuk ekspresi lah ya tentang sebuah kondisi ini. Hanya saja mungkin tadi caranya kurang tepat. Dan kita dapat solusi dikit tadi Bu ya. Masukan, ini sudah ada nggak sih Bu? Materi anti bully ini di sekolah-sekolah? Sudah masuk ya. Nah, ternyata sudah jalan programnya. Saya ketinggalan nih, dunianya beda memang. Ya, mereka justru dari usia dini harus diberikan materi-materi seperti ini, karena kita juga nggak tahu kan, ternyata yang kita anggap baik-baik, culun-culun, ceria-ceria, lucu-lucu, lugu dan sebagainya, ternyata di sekolah bisa terpancing emosinya dan melakukan hal yang di luar dugaan kita. Sampai orang tuanya mungkin juga terkaget-kaget, loh aku dipanggil sekolah katanya dia mukul ini. Misalnya seperti itu. Ya itu bisa terjadi. Terlalu banyak aturan di rumah dan sekolah, apakah ini juga jadi pemicu? Ya. Tindak kekerasan? Bisa. Bentuk rebelnya dia ya? Betul, karena tidak ada kebebasan pada dirinya kan. Dia ingin mengekspresikan diri juga. Pada saat dia tidak bisa didengarkan atau dia punya keinginan tidak bisa ditanggapin atau dipenuhi, nah akhirnya terekspresikan di sekolah. Berarti sebaiknya memang rumah nggak terlalu banyak aturan, sekolah nggak terlalu banyak aturan gitu mungkin? Nggak juga, aturan tetap ada, tetapi harus dilakukan semua. Idealnya seperti apa sih? Aturan secara umum saja yang kita lakukan, yang kita berikan. Ya antri, kalau ada deretan panjang kita harus antri. Lalu kita bicara sopan, menegur, menyapa, melakukan memberikan sesuatu dengan baik, tidak dilempar atau apapun itu. Hal kecil sebetulnya ya. Diberi tempat ekspresi gitu mungkin. Betul, diberi tempat ekspresi. Kalau zaman dulu kan di Eropa sana kan ada gedung gladiator itu. Kalau sekolah-sekolah punya ring tinju bagus nggak Bu? Kalau berantem jangan di luaran, masuk ring, ada guru olahraga yang mendampingi, bisa jadi solusi nggak Bu? Ya, salah satunya kan juga ada kegiatan ekstra itu ya. Ya mungkin anak-anak yang sering melakukan seperti itu diberi wadah untuk mereka bisa mengikuti kegiatan ekstra bela diri apapun itu ya. Berarti kalau contoh nih pembulinya itu jago tinju gitu ya, yang dibully jago matematika gitu, berantemnya di ring tinju, kira-kira adil nggak? Pasti yang matematika kalah dong. Berarti biar adil diapain nih mereka? Apa dinilai 2 kali, ditinju sekali, di matematika diadu sekali, hasil nilainya diumumin, dan dijadikan sebuah hukuman sosial lagi-lagi di sekolah, sehingga ya mereka punya asas keadilan lah. Karena kalau nggak kan nggak adil nih. Karena kan bidang orang ahlinya beda-beda. Yang satunya hobi pegang pulpen, satunya hobi pukul-pukul, kan nggak bisa nyambung ya. Kalau hanya ring tinju sekali lagi, ya nggak bisa jadi sebuah aturan ya. Tentu di zaman dulu kan cerita gladiator mungkin bisa untuk ekspresi, tapi cermin ya bahwa itu nggak berhasil ya. Manusia nggak untuk diadu seperti itu. Ya pun saya yakin masih cukup banyak yang suka nonton tinju dan nggak ada masalah dengan itu. Tapi tidak semua masalah selesai dengan bertinju ya. Dan tadi kita udah kembali tentang aturan dan larangan. Nah ini ya, terlalu banyak aturan juga nggak terlalu bagus. Tanpa aturan juga berbahaya karena jadi anarkis ya tindakan-tindakannya.
Dan terutama kita juga harus mendengarkan suara anak ya, gitu. Apa kata hati mereka? Karena kadang-kadang kita tidak tahu apakah pola asuh yang kita berikan, perawatan dan apapun itu bisa diterima anak. Karena mungkin ada saatnya mereka berontak, tidak mau terima, ya. Kita harus menjadi orang tua yang, ya idaman mereka seperti apa sih? Gitu. Boleh bertanya seperti itu dan kita harus bisa menerima dengan berjiwa besar. Oke, saya mungkin melakukan kesalahan di sini dan anak-anak meminta yang itu, ya, dan lakukan perubahan. Dan saya kira dengan untuk bisa saling mengerti, rendah hati untuk mau bicara, terbuka komunikasinya itu mengurangi orang-orang yang melakukan bullying. Oke, kembali ya komunikasi berarti ya. Nah, ini berarti pesan-pesan untuk para sahabat. Komunikasi. Mengkomunikasikan apapun kondisi kalian. Kalau di rumah mungkin orang tuanya susah diajak komunikasi, ya komunikasi sama keluarga yang lain. Jangan komunikasi sama komunikasi sama teman sebaya, curhat boleh. Cuma kan mereka mungkin belum dibekali dengan pengetahuan yang tepat. Kalau perlu cari profesional. Saya yakin di generasi sekarang ini lebih open mind ya. Kalau generasi zaman dulu kita ketemu psikolog udah dianggap sakit jiwa gitu kali ya. Kalau sekarang kan tidak. Psikolog itu sahabat kalian. Dan ingat, langkah awal temuilah psikolog yang kompeten. Langkah awal. Kalau memang bisa diselesaikan sudah baik. Kalau belum diselesaikan mungkin kalian akan dirujuk ke psikiater yang kompeten. Jangan kebalik, ke psikiater dulu baru psikolog, itu kalian kebalik ya. Gak sembuh pikiran kalian ya. Betul. Ya ini mungkin aturannya tepat tuh karena cukup banyak ya. Ini sedikit keluar jalur ya. Psikiater menganalisa gitu ya. Pakai tabel gitu. Wah, bipolar, NPD. Kadang-kadang psikiater nggak belajar psikodiagnostik dengan baik. Yang terjadi apa? Salah penanganan. Mungkin nggak sih Bu, suatu saat nanti ke depan, kalau mau psikiater harus ada rujukan dari psikolog dulu. Iya. Biar nggak sembarangan. Kan belakangan karena masyarakat kita nggak tahu. Dikit-dikit psikiater. Saya udah dirawat psikiater nggak beres ya, memang bukan tempatnya. Iya. Dan memang psikiater dilengkapi kemampuan psikodiagnostik tapi tidak sedetail psikolog. Betul. Karena memang ranahnya berbeda. Kalau psikolog nggak bisa tanganin dan problemnya bukan di pikiran tapi di biologis kalian, ya nanti ke psikiater akan dirujuk. Ini saya cukup banyak ya dapat problem-problem seperti ini ya. Salah penanganan. Nanti depresinya di stop ya kambuh lagi. Karena emosinya nggak diberesin, perilakunya nggak dirubah. Ya, ini jadi penting ya untuk sahabat-sahabat di luar sana. Ingat psikolog dulu, baru ikutilah arahan dari psikolognya. Nanti apakah akan dirujuk lagi atau mungkin sudah bisa selesai. Harapannya sih selesai, kalau belum ya bisa jalan bersama nanti. Untuk Ibu Pauline, boleh nggak bagi pesan-pesan untuk para korban bully dan para pembuli ini, dan para orang tua dan para guru? Wah, banyak nih pesannya karena ini cerita besar, ini cerita klasik besar, semuanya harus dapat pesan. Iya. Pesan-pesan untuk yang siapa dulu ya? Korban dulu deh. Ya, korban dulu. Harus berani untuk bicara. Balik lagi untuk berani bicara, karena bicara ini sesuatu yang tidak dilarang kok, asal kita juga menyatakan dan pembuktian kebenaran dan sebagainya. Kita berani bicara apakah memang mau seterusnya mendapatkan hal yang tidak enak, tidak nyaman. Karena bullying itu kan macam-macam, bisa verbal, bisa fisik dan sebagainya. Kalau kita manusia kan ada keterbatasannya. Nah, ayo bangkit untuk menyudahi penderitaanmu ya. Bicaralah kepada siapapun yang dianggap comfortable, nyaman, bisa teman, bisa guru, dan cari pendukung, cari bantuan. Ya, kemudian pada akhirnya bisa ke psikolog, dan itu kalau masuk kepada fisik seperti Mr. Ber tadi bilang, Pak Ber bilang, bisa ke psikiater. Itu untuk para korban ya. Lalu untuk para korban juga jangan melulu menerima apa yang dilakukan oleh para perundung itu. Jadi harus berani melawan. Mungkin dengan dibekali bela diri atau apapun, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, di masa depan kita. Mungkin waktu SD, SMP, SMA aman, nyaman, teman-teman baik dan segala macam. Tapi pada saat masuk pekerjaan, dunia kerja, dia baru mendapatkan itu. Jadi jangan dianggap kita oke-oke aja, nggak akan ada yang ganggu aku atau apapun itu. Tetap bagaimanapun mental dijaga. Itu.
Lalu untuk para pembuli, ya selesaikan apa yang menjadi sebab dari kalian melakukan perundungan itu. Ya, tadi sudah disebutkan macam-macam ya sebabnya, bisa dari rumah, bisa lingkungan, bisa teman, dari apapun itu. Ya, jadi aplikasinya atau ekspresinya jangan kepada teman lain yang mungkin dianggap mempunyai masalah yang sama atau kalian terpancing pada suatu masalah yang sama, tetapi selesaikan pada yang sebenarnya. Kalau kalian punya masalah dengan orang tua, bicaralah pada orang tua. Kalau kalian punya masalah dengan keluarga atau sahabat atau siapapun, bicarakan pada mereka. Dan kalaupun tidak bisa bicara dengan siapapun, cari bantuan. Bisa viral, itu salah satunya ya. Kemudian orang tua juga sama. Dengarkan anak-anak kalian. Ya. Ada saatnya kalian bicara terbuka, mendengarkan mereka. Jangan melulu kalian yang bicara kepada mereka dan melakukan perintah apapun ini itu ya. Seperti pegawai bos dan bawahannya atau apapun, jadi hanya melakukan itu, mengecek ini itu dan sebagainya. Tetapi dengarkan perasaan-perasaan mereka. Saat anak ingin bicara, nah lepaskan kegiatan kalian dan dengarkan mereka. Nggak lama sebetulnya, mungkin setengah jam atau 1 jam dan sebagainya. Tetapi ada perasaan kepuasan di situ dan ada bonding, ada keterikatan emosional yang terjadi. Nah dari situ akan ada hubungan yang lebih baik lagi. Sehingga ini juga akan mengurangi munculnya perundungan-perundungan atau pelaku-pelaku bullying di sekolah atau dimanapun. Itu. Kalau untuk sekolah, ya terapkan disiplin aturan yang benar, jangan memihak pada ya orang-orang yang mungkin berkuasa, berkompeten, berpengaruh atau apapun itu, sekalipun dia punya anak yang begitu nakal atau apapun itu, tetapi tetap menjaga keadilan. Karena bagaimanapun pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang menjadi korban, dan sebetulnya pelaku juga adalah korban, yang itu juga harus dibina semuanya, baik pelaku maupun korban, dan tuntutannya panjang ya jadinya. Oke, sekolah juga harus punya aturan tertentu yang ketat supaya bisa menjadi aman bagi semuanya. Itu Pak Ber. Terima kasih Ibu Pauline, luar biasa pesan-pesannya ya. Dari dunia saya pesannya untuk kamu ya, sahabat-sahabat di luar sana, teman-teman di luar sana yang pernah jadi korban, mungkin dipukul, ditertawakan, diasingkan, bukan karena kamu salah. Kalau karena salah ya itu mungkin derita kamu ya. Tapi kalau bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berbeda, kamu pendiam, kamu terlihat lebih lemah, ingat, kamu bukan orang yang kalah. Kamu tidak lemah. Kamu hanya tumbuh dan besar di lingkungan yang salah, di antara orang-orang yang mungkin harus belajar caranya jadi manusia ya. Dan ingat, luka yang kamu alami, baik itu fisik, baik itu perasaan, itu bukan aib. Tapi itu bukti bahwa kamu bertahan dan kamu jauh lebih kuat dari mereka yang melakukan itu terhadap kamu ya. Ingat, kamu orang-orang kuat. Ya, hanya mungkin lingkungannya yang kurang tepat, dan ya lingkungan kamu belum belajar jadi manusia lah, masih kehewanan ya. Lalu untuk para pelaku-pelaku bully ya, wah hebat, menang nih, suruh-suruh, paksa-paksa, perintah-perintah gitu ya. Kalian salah tempat, kalian mungkin di dunia hewan cocok. Dan satu lagi, kalian para pelaku bully, jangan bangga dulu. Kalian orang-orang sakit yang terluka yang butuh disembuhkan. Dan membuli tidak menyembuhkan kalian. Kalian butuh penanganan terdekat. Karena kalau enggak, kalian makin sakit-sakitan deh hidupnya. Bukan ngutuk ya, tapi menyampaikan. Lalu untuk guru, pihak sekolah, ya kalau kalian diam lihat anak-anak dibully, yang penting bisa jaga rating sekolah kalian. Hati-hati, ingat sekolah itu bukan pabrik ranking, tapi rumah kedua untuk anak-anak. Jadi kalian jadilah keluarga untuk anak-anak ini ya. Lalu untuk keluarga di rumah, anak itu nggak lahir jahat ya. Nggak ada anak lahir jahat, nggak ada anak lahir nakal gitu ya. Wah orang tuanya nakal, anaknya lahir langsung nakal, tuh enggak. Tapi anak-anak itu belajar dari kalian. Ini para orang tua, ya anak saya keras dan kaku, ya orang tuanya juga sama. Lingkungan yang membesarkan juga sama. Tapi saya nggak pernah mengajarkan, ya iPad di rumah mengajarkan lah, atau mungkin tablet-tablet lainnya mengajarkan. Hati-hati, jaga baik-baik. Anak-anak sekarang nggak hanya belajar serap lingkungan yang terlihat, tapi lingkungan digital juga.
Jadi perhatikan baik-baik ya. Sampai di sini podcast kita tentang bully ya. Ini cerita klasik tapi semoga cerita ini bisa membawa kita lihat dari banyak sudut pandang ya. Sekali lagi apa yang kami bahas, apa yang kami sampaikan tidak sepenuhnya benar, tapi bisa aja benar. Dan semoga jadi pandangan, sudut pandang baru. Bagaimana melihat kondisi pembulian. Dan kalau ada hal-hal baik yang bisa diambil, semoga ini bisa bantu untuk para sahabat. Dan ingat, like jika suka, dislike jika tidak suka. Ini untuk masukan kami. Sekian episode ini kita menuju ke dunia pendidikan. Guru gangguan jiwa. Judul apa ini Pak? Pak Sutradara. Ngata-ngatain gak baik kamu. Ini semuanya ada di sutradara. Sutradara tolong. Selamat datang di Sikat Podcast. Hari ini kita akan bicarakan guru yang konon dipuja sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan. Wow. Kalau pahlawannya macam gini, muridnya lebih aman kalau jadi yatim piatu kayaknya. Tapi ada yang cocok. Ini. Kita hidup di negeri yang katanya beradab, tapi nyatanya anak-anak bisa dicekek langsung di depan bendera, diupacarai dengan trauma. Wah hebat. Pendidikan karakter versi 62. Setuju nggak? Enggak lah. Oke. Seperti biasa kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat psikolog kita. Silakan. Hai, bersama saya sebut saja Mawar. Mawar. Halo, Natsu di sini. Hai, aku Indah. Sesuai dengan perawakannya Indah. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Saya pun nggak setuju kalau guru-guru kita yang pahlawan tanpa tanda jasa dicap seperti ini ya. Tapi ada seorang guru ya, yang mungkin beberapa kasus yang akhirnya membuat sudut pandang miring dari masyarakat ya. Ya dicekek di depan tiang bendera. Dan lucunya ya, publik baru ribut setelah video ini viral. Padahal kasus seperti ini udah banyak terjadi, bukan sekali dua kali. Tapi kita memang bangsa yang hanya peduli ya. Kalau udah ada rekaman, biarpun rekamannya mungkin editan, dipotong-potong, wah hobi banget. Pokoknya yang sedikit-sedikit penuh provokasi gitu, narasi sama video beda gitu. Pokoknya judul-judul menantang ya laku. Sisanya ya ceritanya ya seputar sutradara kita lah ya. Video-video yang bikin lelaki-lelaki. Tolong ya, tolong. Tanggung jawab ada di sutradara ya. Iya, betul sekali. Tanggung jawab besar. Kalau udah ada rekaman baru ribut. Kalau nggak ada dianggap angin lalu aja. Trauma anak-anak. Penting nggak sih sebenarnya? Penting lah. Penting. Sepenting apa traumatik anak-anak? Anak-anak tuh kayak gelas, tau gak sih aku ngibaratinnya. Kalau kesenggol dikit, salah dikit parentingnya udah nggak akan bisa disatuin lagi. Kalaupun iya, pasti harus ada alat-alat yang membantu gitu. Oke, trauma anak-anak itu kan akan nanti ke bawah sampai gede. Di bawah alam bawah sadar kita tuh masih tersimpan. Terus kalau traumanya para guru yang peduli siapa? Ya semuanya kita juga harus peduli. Nggak cuma anak-anak, guru juga harus kita pedulikan. Dan kita kadang mikir ya, wah begitu ada kasus seperti ini guru bertindak kasar, kita marah gitu sama para pendidik kita. Tapi kalau ceritanya dibalik gitu ya, anak-anak mukulin guru juga nggak sedikit. Iya. Kebayang ya, guru itu manusia loh, bisa meledak, bisa marah. Kita paksa mereka berlaku layaknya malaikat, tapi dikasih gaji ya setara babu gitu mungkin. Ya kapan hari aja sempat ada kenaikan, tapi sekarang menderita lagi. Ya, Kita tuntut mereka sabar, padahal sistem sekolah udah bikin mereka tertekan. Selain mereka ngajar, mereka juga ngurus administrasi. Biasa kan sekolah dicampur-campur. Nggak bisa gaji staf, gurunya digaji jadi staf administrasi. Bilangnya ditambahin gaji, ujung-ujungnya nggak ada perubahan. Lalu ketika gurunya meledak, marah. Kaget. Akhirnya yang terjadi apa? Korbanin gurunya jadi tumbal. Salahnya si guru. Kalau nggak siap, nggak usah jadi guru. Akhirnya salah lagi. Jadi guru itu lelah sih, nggak mudah. Tapi akhirnya berita-berita ini malah jadi berita viral di media sosial. Dan lagi-lagi dunia pendidikan kita kena serang. Kalau dari cerita tadi di atas ya, menurut teman-teman di sini, ini kisah guru yang kurang sabar atau kisah anak yang keterlaluan sih? Tergantung. Dilihat dulu lagi Yes. ceritanya kayak gimana. Karena kita kan nggak bisa ngeliat dari satu sisi. Kita harus lihat dari dua sisi. Kenapa gurunya bisa seperti itu? Kan selalu ada sebab akibatnya. Sebabnya apa?
Terus kenapa guru itu tersebut kayak gitu? Jadi nggak bisa yang Nggak kita bisa langsung judge ngambil langsung, kesimpulan. langsung judge. Oh ini guru ini nggak bagus. Kita lihat dulu Kenapa dia nggak bagus, kenapa dia bisa jadi kayak gitu sih. Kalau dari berita yang beredar, disinyalir atau dicurigai guru ini gangguan jiwa. Kenapa? Apakah sudah dites atau sudah ada Harusnya dicek dulu Apakah kan. sudah diuji? di Itu kan kayak hanya sekedar label? Jadi kan apa ya namanya? Opini. Opini. Jadi Opini. kamu gila gitu, tapi kan belum Belum tentu kita beneran gila. mungkin tuh Bisa cuma aja gurunya itu capek. Terus Itu yang pertama. Terus ada masalah mungkin di rumahnya jadi kebawa di sekolah. terus atau mungkin kita juga nggak tahu dari sudut pandang muridnya, mungkin udah keterlaluan banget. Iya benar. Kayak Apalagi gitu. kadang-kadang tuh kan yang namanya anak-anak ya kayak nggak bisa terlalu ngontrol dirinya. Kadang mukul, kadang ngomongnya juga sembarangan. Apalagi sekarang banyak banget film-film animasi gitu yang terlalu Yang kasar. ekstrim, bahasanya. kasar. Jadi mereka main HP itu diambil. Nah mereka langsung praktekin di Praktekin sekolah. langsung. Biasanya kayak gitu sih dominan. Jadi kita nggak bisa nyalahin gurunya atau gurunya yang bagaimana, kita kan nggak tahu. Kita harus Di belakang lihat tuh kita dulu. nggak tahu, ya. Ini kan label-label videonya banyak nih, guru gangguan jiwa, gangguan jiwa. Jangan-jangan Jadi semua kasih stempel bahwa guru ini ya gangguan jiwa. Dikit-dikit sakit jiwa. Semua yang keluar dari normal langsung dianggap Sakit jiwa. sakit jiwa. Padahal kalau indikatornya teriak, ngawur gitu ya. Hmm. Mungkin setengah anggota dewan kita masuk rumah sakit jiwa. kali. Aduh. Aduh, Pak Sutradara, tolong print Pak Sutradara, Saya kan nggak tolong. bilang dewan apa. kartu merah. Ya, tapi udah offset itu. Saya kan hanya bilang dewan di mana separuhnya mungkin anggotanya itu suka ngomong ngawur, Lambaikan tangan ke kamera, bye bye. terus suka teriak-teriak. Aduh. Bisa Oke, pulang kita nggak? kembali ke topik. Oke, dia kan teman-teman kan psikolog handal nih. Iya. Bedanya stres dan gangguan jiwa di mata publik itu apa sih? Kalau di mata publik mungkin karena orang awam semuanya nganggapnya sama aja. Iya. Jadi stres ya gangguan jiwa, tapi kan belum tentu. Stres itu kan ada banyak tingkatan-tingkatannya sampai dia bisa kita katakan gila. Yes. Stres ya gangguan jiwa dipicu oleh stres. Stres. Iya. Biasanya orang nilainya kayak gitu. Gangguan jiwa dipicu oleh stres. Stres. Berarti orang stres akan berujung dengan gangguan Gangguan jiwa. Stres dipicu oleh kelelahan, burnout. Iya. Berarti semua orang burnout ujungnya pasti Gangguan jiwa. wow. Gila. 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 Menarik ini. Gila. Berarti kalau kita capek kerja besok gila ya? Kan biasanya orang-orang pasti mikirnya kayak gitu. Oh, berarti Yang beredar stigma di masyarakat. Stigmanya pasti begitu. berarti yang demo-demo lelah kerja pabrik itu semuanya menuju gangguan jiwa ya? Karena mereka kan lelah banget kerjanya kayaknya. Pak Sutradara tolong. Iya. Lambaikan tangan kalau udah gak kuat. Enggak, ini kan kita hanya melihat dari sudut pandang psikologinya lagi-lagi. Ya kan kalau tadi kita bilang indikator gangguan jiwa itu apa sih sebenarnya? Yang kita sebut dengan gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa gitu kalau berdasarkan yang sepemahaman saya ya itu dia tidak bisa berpikir secara logis dan rasional, dan itu pun nggak bisa langsung kita label oh kamu ini, harus ada kayak beberapa tes tertentu yang baru bisa oke, kita bisa bilang kamu memang ada gangguan jiwanya. Selama dia masih nggak ada indikator tersebut ya kita nggak bisa sebut gila gitu. Oke. Terus ada yang melabel. Berarti stres ini masih sedikit lebih ringan lah ya. Iya. Iya. Bisa Kan, ditangani. kalau kita lihat dari fisiologinya ya, orang kalau stres tuh biasanya sakit kepala, jantungnya berdebar-debar, susah tidur, gampang lelah. Lalu emosinya senggol dikit, ngamuk, bacok, gampang marah lah. Senggol bacok. Dikit-dikit cemas sama masa depan, 100 tahun lagi dia udah cemas, padahal 100 tahun lagi belum tentu dia masih ada. Pelanggaran lagi. Kelamaan lagi itu. Lalu dari kognitifnya sulit fokus, pikiran muter-muter, gampang lupa. Cepat ke distract sih. Nah, cepat ke distract. Ini stres. Jadi kalau sahabat-sahabat yang ada di sini atau yang di luar sana mendengarkan podcast ini punya indikator tadi, ada potensi kalian stres. Stres. Bukan gila ya, stres. Stres. Ya, stres itu mirip-mirip nyamuk gitu, bikin kita nggak bisa tidur gitu. Bedanya kita nggak bisa minum obat nyamuk untuk ngilangin stres. Nggak
boleh sebut merek kan? Nggak boleh. Loh itu dulu handal loh di berita-berita mengakhiri hidup karena dengan ya obat nyamuk makanya Konsumsi obat stres. nyamuk itu lebih ke kehilangan akal kayaknya. Udah judrak ya. Tadi itu cerita tentang stres. Lalu sekarang kita bilang tentang gangguan jiwa atau mental disorder ya. Ini udah agak berat-berat dikit nih topik kita. Agak-agak berat dikit. Durasi sama intensitasnya beda jelas. Gejalanya berlangsung lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan makin hari makin parah. Kalau ini terjadi, potensinya mental disorder. Yes. Fungsi sosial, pekerjaan terganggu. Kalau di dunia pengajaran tadi guru ya dia nggak bisa ngajar, bekerja atau jalin relasi normal. Nah kalau si guru tadi relasinya normal mungkin ya sama teman-teman guru baik-baik aja, tiba-tiba dia meledak marah, dia bukan sakit jiwa, dia cuma stres, Iya. ya kan? Kemudian distorsi realitas, halusinasi, delusi, pikiran irasional, ya kan? Kayak kemarin kita angkat tiba-tiba datengin sama tokoh anime terus bunuh istri anak, ya itu udah jelas tuh delusi itu gangguan jiwa itu. Tapi memang ada ide lain. Bisa aja dia sebenarnya waktu itu memang pembunuhan berencana, tapi pura-puranya gila. Ini banyak loh. Kalau kita ingat zaman dulu baca berita ya, nggak cuma dulu sampai sekarang, baca berita gitu ya. Korban pelaku pembunuhan, pelaku perkosaan. Saat ditanya, kenapa melakukan itu? Jawabannya sederhana. Kata keramat, Mendapat bisikan. saya kilaf. Iya, Saya hilaf dapat bisikan. Ini klise ya. Kalau kita lihat cerita zaman dulu kilaf itu klise sekali, sering sekali muncul. Padahal sebenarnya ya nggak tahu mau jawab apa, paling enak jawab agar kelihatan lebih bersalah dikit gitu. Saya Saya kilaf. Sisanya Jawabannya bersalah banget. aman itu ya. Betul, jawaban aman banget kayak di zaman dulu. Saya Aman kilaf. banget, aman banget. Daripada cerita panjang lebar hukumannya sama, sudahlah jawab kilaf selesai. Nggak usah lama-lama. Nah ini tadi bedanya disorder dengan stres. Tapi memang batasnya ini tipis sekali. Dan stres memang bisa jadi pintu masuk gangguan jiwa kalau terus dibiarkan tanpa coping yang sehat ya. Ya mereka mirip gitu, serupa tapi tak sama. Sekarang kita kembali ke cerita tadi guru ini. Kalau dari definisi stres dengan gangguan jiwa, kira-kira si guru ini stres atau gangguan jiwa? Stres. Lebih ke stres ya. kayaknya. Jadi dia ngerokok di kelas kalau nggak salah ngajar pakai tangan pendek. Oh iya. Oh iya. Iya. Ada potensi? Dari beritanya gitu. ya? Ada potensi, ada Ah, potensi. oke. Semua cara. Jadi yang telat itu sebenarnya guru-guru yang Guru-gurunya lain. Jadi dari dia ngamuk tapi ngamuknya ke Oh, jadi dia pelampiasan lebih ke emosi. gini. Dia nggak guru- bisa marah ke guru, jadi dia ngelampiasin ke Anak murid, didiknya. anak didiknya. Dia ada ini nggak? Maksudnya dia guru biasa atau dia punya? Guru Olahraga. olahraga PJOK itu olahraga ya? Oh, guru PJOK. Mm-mm. Sebaiknya yang begini-begini tenaga pendidik dilestarikan apa dieliminasi? Diedukasi Pak, bukan dieliminasi ya. Masih bisa diedukasi kalau dengan kalau perilaku memang- seperti itu. Kalau memang tidak ada indikasi menuju kegilaan, masih bisa diedukasi Pak. Nanti Natsuni Kita spesialisasi mengedukasi yang bermasalah cari begini. akar permasalahannya dulu ya. Karena kan Cari belum akarnya dulu, bukan akarnya dulu. belum gila, guru itu kan belum gila, jadi masih bisa dicari akar masalahnya. Kalau sudah gila. Saya lagi. Kalau kita bilang sudah gila belum gila, bedanya di mana indikatornya nih? Sudah gila bagaimana? Sudah gila. Saya kan bukan orang Yang gila. belum gila ini. Kalau sudah gila itu kan berarti dia gini dong. Apa namanya? Akal-akal sehatnya sudah tidak ada. Nggak jalan gitu. Sudah nggak bisa berpikir secara logis, rasional, sudah halu itu dia Iya. sudah gila. Sudah gila berarti. Kalau dia masih bisa berpikir secara logis, rasional, kita tanya dia masih bisa jawab, berarti dia belum gila. Cuma agak terganggu sedikit ya, mungkin apa yang konslet gitu. Mungkin kebawa pengaruh tekanan kali ya sama emosi. Emosi ya bisa jadi. Kalau kita cari secara klinis ya, psikologi psikiatri itu ya, bedanya belum gila dan sudah gila gitu ya. Kalau belum gila itu dia masih sadar sama realitas, masih bisa bedain mimpi sama kenyataan. Emosinya naik turun, tapi masih bisa dikontrol. Fungsi sosial masih ada, masih bisa ngobrol, masih bisa kerja, masih bisa ngurus diri. Masalah datang, kacau dia. Tapi begitu sudah sempat istirahat, ya sudah, Membaik. bisa membaik. Ini belum gila.
Tapi kalau udah gila, dia sudah nggak punya kontak sosial sama sekali. Perilakunya udah nggak sesuai norma. Tertawa sendiri, pikiran kacau, melukai orang, ngomong di pojokan. Fungsi sosial lumpuh total, nggak bisa kerja, ngerawat diri nggak bisa. Tidur di pinggir jalan gitu mungkin deh. Gangguannya menetap lama, nggak hilang mesti pemicu masalahnya selesai. Kalau orang stres, masalahnya selesai ya selesai. Tapi kalau orang gila, masalah selesai tetap gila. Tetap gila ya. Tetap gila. Jadi secara klinis ya gila itu artinya kehilangan realitas, disfungsi sosial signifikan. Nah ini yang kita sebut gila. Jadi sini hati-hati ya saat kalian bilang, wah aku sudah gila, masalahku banyak. Kalian belum gila. Kan cuma stres. Kalian cuma stres. Karena kalau kalian gila, masalah kalian ada solusi, kalian tetap gila. Tetap jalan keliling. Jalan keliling, bawa karung gitu. Kok ngeliatnya ke sini terus ya? Ya. Jadi kalau kita ambil analogi gitu ya, belum gila tuh kalau kita pakai laptopnya lemot gitu, itu belum gila. Kalau motherboardnya udah kebakar gitu, konslet nggak jalan lagi, itu sudah gila. Itu sudah gila gitu. Nah ini perbedaan antara Sudah gila gila. dan belum gila. Kita kembali ke guru tadi. Belum gila, apa sudah gila dia? Belum gila. Belum gila. Tapi dipukul loh, nggak bisa tahan diri di, cekek anaknya. Ya, karena kan ada yang emosinya dia tuh yang belum rilis dan dia belum nggak bisa ngontrol emosinya. Kan kalau sudah gila, dia begitu ngelakuin, dia ya Happy aja. happy kan, aja. ketawa-ketawa kan. Biasanya kayak gitu. Iya. Oke, nah jadi ini ya para sahabat yang ada di luar sana, ini perbedaan utama antara belum gila dan sudah gila. Jadi kalau kita analisa bersama tadi ya, si guru ini belum gila, tapi dia tidak bisa kontrol emosinya karena mungkin ada tekanannya Yes, tekanan dari eksternal ataupun internal. internal. Karena stres aja berarti. Kalau tekanan eksternal dan dia perilaku respon tekanan itu kan dua, satu agresi, satu lagi depresi. Nah dia kebetulan yang agresi, keluar dia pemindahan emosinya, cekek langsung. Kalau yang depresi minum obat nyamuk mungkin dia. Apa saya Udah tangan jadul gitu. kayaknya yang obat nyamuk itu ya. Minum Aku obat bahkan nggak nyamuk, sayat ini. Iya, sayat ini biasanya. Nah habis sayat-sayat posting di medsos tuh. Iya, itu validasi. Itu validasi. Pakai lagu. Lagunya galau. Itu validasi. Dan tolong ya teman-teman yang menonton podcast ini, teman-teman di luar sana yang hobi sayat-sayat tuh jangan kasih panggung, biar aja. Urusan dia nanti sama yang menghakimi di sana. Bukan urusan kita, nggak usah dikasih panggung. Karena nanti makin banyak lahir benih-benih generasi muda seperti itu. Dikit-dikit pamer validasi sayat-sayat. Ya mungkin keren kali ya. Kalau belum punya itu belum keren gitu ya. Udah kalau sayatnya agak atas dikit telepon BNN deh. Iya betul. beda. Sayat di sini sama apa di di sini sini tuh beda. beda masalahnya. Beda arti. Beda arti. Tahu banget. Kan BNN pernah bersosialisasi. Jadi kan dikasih tahu. Tolong. Kan. Nggak mesti jadi pelaku gitu loh. Saya tanya harus dibedakan. Atau mau jadi pelaku tapi udah kepergok duluan. Itu beda juga tuh. Beda juga itu urusannya itu. Ya. Oke, kita sekarang kembali ke tadi ya. Standar sih seorang pendidik ya. Itu biasanya setahu teman-teman di sini ada tesnya nggak sih untuk kejiwaannya? Biasanya ada. Kalau Setahu sudah saya jelas dia merokok saat mengajar, celana pendekan, dan sistem pendidikan kita nggak ambil tindakan. Ini salah nggak sistemnya? Seharusnya salah. Kalau kita abai sama hal-hal seperti ini ya lahir guru-guru seperti ini. ya akan lahir terus. Kan saat kita mulai menormalisasi ketidaknormalan nih hal ini terjadi. Ya kan? Seperti gaji nggak jadi deh. Lagi rame nih, lagi rame. Memang harus diedukasi sih karena apalagi dia begitu tuh di depan anak-anak loh. Iya. Apalagi anak-anak tuh cepat banget nangkepnya, Nah. kognitifnya mulai berkembang. Dan beberapa anak mungkin akan ada yang mulai mengidolakan si guru ini. Iya, karena Ya. dianggap keren. Keren. Keren banget, bebas gitu. Aku jadi guru tuh kok kayak gitu. Jadi akhirnya yang dijiplak ya yang Gitu. guru-guru yang seperti ini ya mental-mental yang kayak kemarin kita angkat itu ditegur di jalan karena ugal-ugalan, yang negur dipukulin. Ya. Karena kan anak-anak zaman sekarang belum punya sosok tokoh yang keren tapi yang bagus. Saras 008.
Ketahuan. Zaman kapan itu ya? Itu zaman Ibu Mawar lahir tahun kapan itu Ibu Mawar? 98 saya. Oh, 98. Barney and Friends, Thomas and Friends kan sekarang nggak ada kan. Kalau- Maksudnya anak-anak kan nggak dapet apa namanya toko kartun atau toko-toko apa yang keren yang mendidik. Jadi ya ngelihat wah ini keren nih gitu. Tontonan sih. Ini ngomongin tontonan, saya agak keinget sedikit ya. Saya banyak ngamatin anak-anak kecil ya. Mereka suka tontonan-tontonan yang agak sadis. Darah di mana-mana, tulang Yang terbang-terbang. gor-gor gitu kah? Ya. Kalau zaman dulu banget kan cuma ada 1-2 film tentang itu ya yang kayak koala yang di blender itu ya. Kalau sekarang kan ada banyak sekali. Banyak banget. Awalnya indah, lagunya melankolis gitu, terakhir tokohnya bunuh diri. Tapi ya jalan ceritanya, gambarnya biasa, tapi sedih dan akhirnya bunuh diri. Menurut teman-teman di sini tontonan seperti ini bahaya nggak sih? Bahaya. Bahaya Pak. Kartun gini tuh ya, Happy Tree Friends itu ya. Boleh sebut gak sih? Saya tahu saya kartun itu. Nah, Itu kan zaman dulu. kalau itu kan vulgar. Sekarang nggak, ceritanya biasa aja. Gambarnya biasa, tidak darah di mana-mana. Iya. Tapi jalan ceritanya Jalan berujung dengan bunuh ceritanya. diri. Kayak brand root kan itu. Brand Boss gitu ya jadinya ya. Iya. Itu tuh ngaruh banget tau ke mental. Ngaruh. Iya. Sama kayak film zaman dulu lah, kalau kita banyak tonton ya, kalau kita mau jernih ya. Cerita-cerita cinta yang cinta dibawa mati, salah satu pasangannya meninggal, akhirnya terjadi apa? Dicor kayak kemarin Septic Tank, cinta bawa mati. Ini ngeri banget. Itu ditelan mentah-mentah kayaknya Iya. perspektif seperti itu. Dan anak kecil kan belum Belum bisa. fungsinya Ya, belum bisa belum membedakan. penuh. Ah. Fungsi logika dia menerima ya, ini jadi sebuah belief system. Mencintai sampai mati. Kalau nggak cinta aku ya tak matiin biar cintai sampai mati. Mereka tuh sebenarnya nerima apapun data mentahnya aja. Iya. Kan mereka belum bisa ngefilter kan. Belum bisa mengolah. Ya, jadi seharusnya Ini kan yang ngeri banget lah, anak-anak di rumah nonton. Kebencian dibawa terus. Ada kesempatan di film si penjahatnya tusuk. Film tontonan mereka yang tidak kita filter kadang-kadang para orang tuanya. Yang terjadi apa? Gurunya nyekek. Orang jahat. Besok dikeroyok sama siswa. Nanti disalahin lagi siswanya. Terjadi pengeroyokan guru oleh para siswa. Yang salah siswanya. Siswanya. Kira guyunya. Ini agak typonya lucu banget ya. giginya agak kelibet dikit. Astagfirullahaladzim. Aku sudah menahan. Astagfirullahaladzim. Udah bling-bling tau bling-bling. Celing. Kalian nggak lihat wajah-wajah Pak Berni moncong sama gigi agak balapan dikit gitu. Kita back to topic ya. Ini topik yang selalu asik buat dibahas nih. Tentang pendidikan. Kalau lagi marah, wajar nggak melakukan tindakan mencekik seperti tadi? Enggak wajar. Tidak wajar Pak. Itu kan tindakan kekerasan. Kalau marah-marah saja di sekolah tapi tidak ada pencekikan, wajar nggak dilakukan oleh guru? Marahnya kenapa dulu ini? Harus ada Ada sebabnya, sebabnya. alasannya. Anak-anak nggak kerjain tugas, Marah wajar. maki-maki boleh. Enggak Bukan dimaki ya, lebih dinasehatin. Nasihat, Diberikan nasihat. Berarti sebenarnya para pendidik kita sebelum mereka jadi pendidik, mereka mesti dididik dulu kali ya. Secara mentalnya, secara mental Harusnya pemahaman. harus ada pelatihan guru juga sih. Pelatihan guru secara di lapangan. Karena kan gitu di lapangan tuh beban mereka terlalu berat Karena sekali. faktanya itu teori dengan yang ada di lapangan itu itu pasti beda. Kadang berbeda. Enggak kadang emang berbeda. Oh ya? Jadi harus ada pelatihan dulu buat ngebentuk karakter mereka. Jadi kalau misalkan mereka ngadapin anak-anak yang memang Kayak gini. bandel gitu, jadi mereka lebih bisa ngontrol diri sih. Selain anak-anak juga kayak misalnya lingkungan kerjanya, lingkungan orang tua. Orang tua. Karena kan iya. guru kan kayak digencet gitu. Biasanya Cerita pada sama-sama guru tuh biasanya ada aja cekcok. ada kan. cekcok. Jadi itu harus ya Iya, diselesaikan. di edukasi dulu Ibu gimana Mawar cara. pengalaman ya. Karena kalau itu nggak diselesaikan itu ngaruh loh. Karena di dunia pendidikan, selain mereka pendidik, mereka seringkali juga dibebani oleh tugas-tugas tempat mereka. Iya. Dan kemudian kita nggak bisa pungkiri ya, ini sudah sejak zaman Belanda sampai Belanda sebut nama lagi. Sejak zaman dulu lah sampai hari ini ya. Di bidang apapun yang namanya geng dan blok itu selalu terjadi, nggak cuma di anak-anaknya. Di pendidiknya juga sama. Oh ini kubu ini lawan kubu ini, itu tetap terjadi. Guru-guru ini berkumpul, guru-guru ini berkumpul, guru junior diserang. Ini sudah biasa terjadi. Dan kita mulai menganggap ini sebagai hal yang normal. Ini yang nggak benar. Berlindung di balik kata wajar aja. Wajar. Wajar aja. Nah ini banyak ya.
Berarti marah-marah kita setuju tuh bukan hal yang baik ya sama sekali ya. Itu contoh manajemen emosi yang sangat buruk. Apalagi tokoh yang ditiru anak-anak. Terus kalau yang marah-marah di depan kamera diviralin tuh gimana? Itu juga Tokoh-tokoh kita di pusat sana gimana tuh marah-marah gitu jadi pendidik. Prit. Itu juga marah-marah kan? Iya. Dan kita mulai Normalisasi. Ini juga hati-hati. Ini pesan untuk tokoh-tokoh di atas, ayolah. Tunjukkan emosional yang baik. Marah boleh, tapi yang edukatif. Karena kasihan. Nanti anak-anak zaman mudanya ikut-ikutan kayak kalian. Niru kinerja kalian yang bagus, setuju sekali. Tapi niru gaya marah-marahnya janganlah. Ya kan? Kesampingkan ego dulu. Ya, kesampingkan dulu. Karena kan kita lagi 80 tahun merdeka, membangun bangsa. Ini generasi mudanya loh, dicekik di bawah tiang bendera. Wow. Di bawah tiang bendera. Di depan umum lah. Di depan umum. Ditonton. Itu mentalnya kira-kira kacau nggak anak ini? Pasti kacau. Apalagi tuh istilahnya Mental dia tuh breakdown. dipermalukan gitu Iya. di depan orang. mentalnya breakdown. PTSD mungkin terjadi loh. Benar. Karena itu seorang pendidik yang melakukan itu. Kalau mungkin dicekek orang tua tiap hari kalau dia nakal banget itu mungkin dia udah kebal gitu ya. Tapi ini guru. Di depan teman-temannya harga dirinya pasti hancur. Dan mengembalikan harga diri seseorang nggak semudah itu, Pak. Ini Pak atau Ibu sih pelakunya? Ibu-ibu. Tapi Ibu. sudah tua. Wow. Tunggu, ibu-ibu pakai celana pendek. Iya, tapi sudah tua. Ibu-ibu itu pelakunya. Wow. Ini luar biasa ya. Berarti burnout. Oke. Tekanan. Bukan burnout. Jadi tuntutan tekanan kerja, lingkungan, keluarga. Keluarga sih biasanya. Jadi emosi yang ada di rumah tuh biasanya Ketumpuk-tumpuk. nggak sengaja kita bawa ke ruang lingkup yang beda. Jadi akhirnya kita ngelampiasin di ruang lingkup itu. Nah, kalau dia seorang ibu, kita bisa gali lebih jauh lagi nih. Kita harus bedakan ya, memang otak laki-laki dan otak perempuan tidak sama. Iya. Kita nggak bisa jadikan sama, karena nggak mungkin sama. Ini kalau kalian mau cari pasangan, habis itu kalian bilang kamu kok nggak mengerti caraku berpikir, memang nggak bisa. Laki-laki sama perempuan selama kalian pasangan berlawanan jenis nggak bisa sama. Kalau sejenis mungkin kalian ya bisa lah sama ya. Prit. Pelanggaran Ayah, Dedi. Oke, kita kembali lagi. Ingat ya, memang tidak bisa sama. sama. Nah, pada perempuan hormonal sangat berpengaruh. Ada siklus di perempuan. Tapi ingat ya teman-teman perempuan, wanita yang menonton podcast ini bukan berarti karena kalian ada hormon yang rutin berulang itu kalian jadikan alasan untuk bad mood ya. Yes. Ya, itu bukan alasan sama kayak wah lagi lanan bad mood, nggak bisa, itu kontrol diri namanya. Ada perbedaan antara moodnya naik turun lalu bersikapnya berantakan sama moodnya naik turun tapi tetap bisa mengendalikan emosi. Kalau kalian yang sudah belajar untuk ya paling nggak udah dewasa lah, udah berpendidikan gitu ya, kalian nggak kebawa mood lah ya. Kalian tetap bisa kontrol dan nggak buat tindakan berbahaya. Nah si ibu ini bisa jadi kontrol emosinya kurang, ditambah mungkin hormonalnya kacau. Pak Saudara punya fotonya nggak sih sebenarnya? Foto ada? Si ibu ini? Ada. Gemuk apa kurus? Ini bukan cerita untuk menjudge kondisi fisik ya, tapi kita akan menganalisa. Karena berat badan di perempuan mempengaruhi kondisi hormon. Nah, kita lihat cerita lengkapnya. Cukup kurus tapi nggak kurus-kurus banget ya. Oh yang ini ya. Wow, ini cukup ngeri ya videonya. Anaknya masih kecil-kecil lagi. Itu sampai histeris semua. Sampai nangis semua itu. Yang nggak nonton. SD-nya kelas berapa sih perkiraannya? 4-5 mungkin ini. Dilihat dari. Soalnya itu kan pas pacara, berarti kan semua kelas dong. Iya. Enggak, maksudnya yang dicekek itu kelas berapa? Nggak Perkiraan tahu. kalian. Soalnya aku nggak ada. Nggak tahu. Dapat 3 sampai dari 4. Dia kecil banget nggak anaknya tuh? Enggak sih kalau dari proporsional tubuh problem hormon harusnya kalau dia tidak disebabkan oleh masalah berat badan, karena orang terlalu kurus, kadar lemak terlalu rendah, hormon berantakan, emosional kacau balau. Ini pengaruh besar. Ya kan? Ini kalau si ibu sih tidak, tapi kalau lihat dari umurnya memang sudah tidak muda ya. Iya. Udah tidak muda dan ya problem psikologi mungkin muncul ya. Dia udah masuk psikologi dewasa akhir atau menuju lansia ya. Dimana orang makin umur itu makin butuh perhatian kecil. Kalau bahasa kerennya orang zaman dulu bilang makin tua makin kayak anak Anak kecil. kecil.
Ya kan? Jadi ya bisa aja kondisi ini yang terjadi karena pengaruh usia, dia udah menua, tapi dia tidak menyadari dan memperbaiki diri, tetap diterus-terusin emosinya, kemudian lingkungannya kalau kita lihat di videonya ya, sepertinya dia lebih dominan daripada yang lain. Mungkin kan udah paling sepuh ya. Iya. Atau mungkin orang-orang sekeliling udah males karena emang udahlah orang gila gitu, biar aja gitu. Yang penting nggak ribut lagi gitu kan. Toh dia guru olahraga tidak setiap hari dalam kelas mungkin. Tapi menormalisasi ketidaknormalan ya berakhir seperti ini. Akhirnya beritanya viral. Yang kasihan siapa? Guru-guru lain yang sudah menjaga semuanya baik-baik saja. Guru-guru lain yang berjuang untuk anak-anak itu. Akhirnya citra diri anak yang dibangun oleh orang tuanya, oleh lingkungannya ya hancur begitu saja. Ini cukup berbahaya. Kalau dari teman-teman, guru-guru seperti ini memungkinkan gak sih sebenarnya dibina? Kalau kita lihat videonya udah cukup ekstrim loh. Memungkinkan. Memungkinkan, tapi masih butuh. memungkinkan ya. Kalau beliaunya nggak mau, Ya sudah. Ya sudah kan kalau kita lihat kalau dia mau dibina dia sudah sejak dulu dibina. ya harusnya di cut off aja udah, karena memang dari dirinya pun tidak mau gitu loh, buat apa? Terus untuk anak yang mengalami kondisi ini, ada langkah apa yang bisa diambil? Kita perlu pendampingan sih. Jadi kita harus gali dulu emosi apa yang muncul, gimana perasaannya dia kan. Karena dia dipermalukan di depan umum. Takutnya nanti mungkin muncul gejala-gejala lainnya yang dia bilang nggak apa-apa. Belum tentu kata nggak apa-apa itu pasti nggak apa-apa. Pasti ada Alam bawah something. sadarnya pasti nerima emosi dari guru itu. Jadi mungkin kebawa sih nanti. Dia udah dinonaktifkan di bulan ini, terus lagi menjalanin pemeriksaan kejiwaan. Nah, Ya, karena soalnya kasus ada- ini Yang kan. kasus ini Karena ya kasus enggak yang ini si kan. anaknya ini, yang anaknya kan kita kalau gurunya oke lah, kita udah yang ya udahlah. udahlah ya biarkan dia tuh ya, kita lebih sekarang fokus ke anak ini. Ini bayangin ya kalau teman-teman di sini ya jadi si guru ya, kalian lagi stressing terus kalian ya ngeblank berbuat kehebatan kayak si guru tadi, jadi superhero gitu ya, cekek anak didik gitu ya. Bukan superhero Pak itu Pak. Oke. Nah ini Natsu tahu banget nih. Nah tiba-tiba Natsu secara nggak sengaja melakukan tindakan tadi, lepas kontrol lah, lepas kontrol emosinya, lepas cekek, ditangkap. Responnya apa? Hilaf. Hilaf. Saya hilang. Kalau lihat gurunya kan berarti dia kayak memendam emosi yang belum bisa dia salurkan, dan mungkin dia mau marah nggak bisa, jadi kayak pelampiasan yang Self defense lagi, self displacement. displacementnya ke anak itu, atau jangan-jangan dia ada di fase mau, kan sudah sepuh kan waktunya ada kayak pensiun, jadi kayak kehilangan Post power syndrome. iya post power, apa dia merasa udah mulai masuk post power syndrome gitu. Oke. Jadi aku harus gimana nih biar walaupun sudah nggak menjabat masih bisa kayak disegani, dilihat. Dengan cara meninggalkan suatu pengalaman indah. Iya. Oke kita kembali ke tengah nih, Natsu. Ya. Kalau Natsu jadi gurunya tadi nggak sengaja kelepasan gitu, responnya tadi apa? Kilaf atau yang lain? Saya Natsu, saya hilap. bikin ini ya video Klarifikasi. verifikasi permintaan maaf ya. Iya. Saya bodoh sekali. Saya minta kilaf. maaf. Saya Natsu, saya hilap. Maaf ya. Saya kehilangan akal. Ya nggak apa-apa, tapi proses hukum tetap Saya berjalan kira gitu. otak saya ketinggalan di rumah makan. Kalau Ibu Mawar gimana Bu? Kalau saya jadi dia, ya jangan sampai jadi dia lah. Kalau jadi dia, Yang nggak mau. kalau sudah terjadi, Kalau sudah terjadi, Kalau sudah yang jadi, kenapa bisa sampai terjadi? ya kan kamu gurunya gimana sih? Ya kalau kan aku nggak melakukan? nah, jika melakukan tindakan yang gelap mata tadi ya, responnya yang pertama apa nih? Kalau gelap mata, Kita mencoba menganalisa nih. Kira-kira respon manusia nih apa sih saat di kondisi respon itu? respon manusia kalau dia sudah sampai gelap mata, dia mungkin akan diem. Kalau dia beneran gelap mata ya, dia akan diem, bengong, dan kayak menelaah ini apa yang sudah terjadi, apa yang sudah aku lakukan gitu kan. Tunggu dulu. Jadi kayak Setelah ditangkap, setelah bilangnya apa? ditangkap, oh kalau dia memang beneran gelap mata, ya saya gelap mata, saya Lebih Oke, ke menjelaskan ya. aja. menjelaskan iya gitu. Kalau dari Melatih. Kalau dari saya sih, kalau misalnya udah Melati. amit-amit kejadiannya, Indah. Indah namanya. Oke, gimana dah? ya saya sih Iya, kayak iya. sama sih kayak siapa namanya Mawar. Mawar, sebut saya Mawar. Sama sih saya juga kayak bakalan bilang
mengakui sih, lebih ke mengakui kesalahan. Apalagi biasanya penyesalan yang kayak orang-orang bilang, penyesalan tuh selalu datang di akhir kan, nggak mungkin di awal. Kalau di awal kan pendaftaran. Jadi tawa nih dikit. Nah, iya. Jadi biasanya kok lebih ke iya sih, jujur aja sih. Jujur ya. Jangan Mengakui ya? lewat mata tuh. Berarti merenung terus mengakui. Biasanya diam dulu, kayak mikir, Ya merenung kan. ini kenapa ya, tadi kenapa ya. Pasti biasanya kayak gitu sih. Nggak pura-pura gila ya? Ya karena Apalagi pura-pura sakit gitu. Nah, Kalau Itu ditangkap lebih- pura-pura sakit gitu. Ya, Yang itu sakitnya nggak ada hancur. jadi ada. Nah, Saya tapi beda tahu sih. itu. Tapi kalau misalnya kita yang berpikiran sumbu pendek yang kayak nggak berani mengakuin Mengakui, kesalahan, tidak mau mengakui ya udah kesalahan. saya gila, saya mendapatkan bisikan. Jalan cepet. Pura-pura sakit jiwa gitu ya. Iya, Iya. aku gila, ini di mana, ini aku ngapain? Kan banyak nih belakangan begitu ditangkap saya sakit jiwa, saya sakit. Ya, alasannya banyak gitu ya. Nah kita kembali ke tadi ya, harapannya ya mungkin dari kejadian ini dari ibu tadi bisa mengakui, karena kalau bisa mengakui dengan baik saya rasa Clear sih. itu bisa diterima dan bisa clear ya, dan si anak juga bisa sembuh ya dengan lebih baik gitu ya, Harus daripada minta maaf ibu juga terus ya, menolak jangan ya, lupa. menolak dan kayaknya pura-pura gila itu nggak bisa diterima lah, karena kalau gila beneran ya nggak jadi guru lah ya, kan guru kita punya standarisasi, karena kalau ibu bertahan dengan alasan gila atau sakit jiwa gitu ya, kasihan nanti lembaga pendidikan yang kena, kenapa memperkerjakan guru yang gila, Iya, benar. itu kemana-mana yang kena ya. Tapi kalau ibu mau mengakui ya, atau kecuali ya memang gila beneran ya, ya sudah mau diapain. Dan untuk teman-teman yang netizen lah ya, tolong kalau video ini disebar, identitas anak dikaburkan, hindari replay adegan saat pencekekan diulang-ulang, ya kan? Lalu label-label kayak gila instan, tolong kurangi. Gunakan bahasa-bahasa yang lebih netral dan klinis ya, karena ini bukan kasus main-main sekedar buat cari rating. Ini berpengaruh sama mental si anak. Jejak digital masalahnya. Takut Betul. anak-anak tuh Sedih suatu udah. saat ngeliat lagi, jadi dia keinget lagi. Keinget lagi. Makanya ya balik lagi traumanya. traumanya muncul lagi. Betul, dan ini harus sangat berhati-hati karena ini kasus yang sensitif dan serius ya. Ya nggak ada salahnya diedit, di blur gitu ya. Paling nggak beritanya tahu tapi tidak sibuk untuk mencari mana anaknya ini, dicariin akunnya, mana si guru dicariin. Akhirnya malah nggak selesai-selesai. Sama Ya ini kan? kasih judulnya jangan yang Terlalu mencekam. terlalu yang guru gila gitu, enggak. Jadi mungkin Dan yang lebih ganti. keren ya, rekamannya ada. Siapa yang merekam? Kita nggak nuduh ya, cuman biasanya memang kalau ada kejadian kayak gitu pasti ya ada Ada aja yang direkam ngerekam, nah dan ini. diviralin Ada, iya. otomatis. Ya kan? Karena kan Padahal- di situ letak dia viewersnya bakalan naik tuh di situ. Padahal kita sebenarnya lebih butuh, daripada butuh banyak video rekaman kamera, mungkin kita lebih butuh kurikulum yang lebih banyak di sekolah, pendidik yang lebih banyak. Iya. Kan banyak terjadi ya kisah, wah ada orang jatuh kecelakaan, ambil kamera rekam dulu, bukan bantu korbannya. Iya sih. Atau oleh pelakunya rekam dulu. Rekam dulu bukan ngebantu. Selalu ada hal positif alasannya, iya biar ada bukti. Tapi nggak semua orang, 10 orang 10 ngerekam, yang bantu satu. Ini kemarin kita angkat case yang sebelumnya, kebakaran kan. Itu yang direkam apinya kebakar, nggak ambil ember, nggak ambil air, sibuk ngebakar, nanti ketinggalan momen ada suara, wah hebat. Yang penting FYP dulu nggak sih? Nah, mantap sekali nih ya. Hashtag. Biasanya kalau orang-orang itu biar apa sih namanya? Biar merasa dirinya paling update gitu loh. Iya, iya FOMO, benar. FOMO. Benar. Biar paling update dulu. Wih saya nih yang viralin duluan nih. Gitu. Setuju sih. Setuju nih. Itu perasaan Emang luar biasa ya. Pasti ada kebanggaan diri sendiri biasanya. Karena butuh berhasil. validasi. Apalagi banyak yang like viewersnya. Oh nanti adalah kepancing dorongan lain lagi. Kayak, nanti kalau ada kejadian-kejadian apa pasti diviralin. Bahaya nggak sih? bahaya. Bahaya apa? Mental-mental dan konsep-konsep ini mendidik apa nggak mendidik sebenarnya? Nggak mending. Enggak Tidak mendidik. sih. Tapi kenapa banyak pelatihannya? Hah? Banyak pelatihannya. Cara mencari view yang baik adalah dengan menangkap momen. Banyak teknik-teknik melatih seperti Berarti itu. mereka yang nangkep momen nih itu tuh salah. Salah, Harusnya iya. nangkepnya tuh momen-momen misalnya kayak ya momen Kita senyum, bahagia. bahagia Kalau gitu. momennya positif, oke. oke. Makanya kita ngajak orang-orang tuh untuk mau bersimpati atau empati sama orang. Kayak misalkan ada bencana alam nih, kita rekam video itu, kita tunjukin kalau kita tuh punya jiwa sosial. Jadi kan itu mendorong juga Ya. orang-orang tuh
untuk merasakan gitu loh. Tapi kalau yang masalah begini-begini ini Tapi ya jangan dibawa lah gitu. kalau yang momennya tuh bukan ke korbannya ya. Jadi kalau Lebih ke misalnya tindakannya kalau tindakan berarti pamrih juga kan. Jadi kayak Enggak, misalnya ya itu kan berarti tergantung persepsi orang-orang tuh. jadi kayak misalnya ini Tapi kan berita viral kita biasanya adalah kita banyak yang suka lihat orang lain sedih dan kita jadi sedih kalau lihat orang lain seneng. Ya itu balik ke persepsi orang sih. Iya. Dan plus 62 sukanya yang begitu. dia tahu. Kalau mau jujur ya, kita mau terbuka lah, kita mau jujur. Plus 62 kebanyakan seperti itu. Berita itu yang disukain. Iya. Berita-berita viral yang ya seperti tadi itu. Huru-hara ya. Huru-hara, suka. Kayaknya Suka kekerasan, suka. Coba ya kalau ingat-ingat ya, pernah nggak nonton video yang kita sambil ngakak-ngakak padahal tuh orang kepleset, kesandung, ketabrak, kebentur tapi kita ngakak nontonnya. Aduh. Dan itu jadi bahan lucu-lucuan kita. Iya lagi. Aduh. Ya berarti kita plus 62 sejati lah ya. Sejati forever. Kalau ngakak lihat cerita itu ya plus 62 sejati ya. Teman saya juga ada yang biasanya gitu, baju hijau. Jadi saya Baju hijau. ini Enggak, kan itu tuh. scroll apa sosial medianya berita-berita gitu. Jadi di sebelahnya itu ada korban, kayak ada bencana gitu, view-nya cuma 500.000. Sebelahnya ada perceraian, View-nya 1 view-nya juta. 2 juta. Emang yang tertarik tuh orang Sebenarnya huru-hara Lebih ya. itu kita tertarik konflik ya Bukan orang-orang konflik kita. sama kayak kepo. Ini cerainya kenapa? Ini Apalagi siapa? ini Siapa gitu. Nah ini padahal benar-benar plus 62 sudah ada sedikit perubahan ya. Sekarang film-film apa video-video drama itu lebih menarik masyarakat kita daripada video jualan hantu. Ya sedikit ada kemajuan lah kita sebenarnya ya. Jualan hantu. Iya iya Oke, iya. jualan Iya hantu. sih. Kebayang nggak kalau dulu sibuknya nontonin apa? Cerita-cerita paranormal yang nggak ada hubungannya gitu loh. Oh Yang udah bergeser ya, jelas-jelas udah sudah bergeser. Sudah mulai bergeser. Lumayan ada kemajuan sedikit lah. Kalian udah nggak ngurusin hal-hal yang dibohongin gitu. Yang real tapi Sudah yang agak real huru-hara. gitu. Cuma realnya masih ya Lara. huru-hara. Pokoknya intinya kalau ngatain yang atas-atas itu seneng banget gitu kayaknya. Aduh. Ya kan? Padahal sebenarnya yang di atas sana juga udah berjuang keras. Tapi yang kita lihat apa? Jeleknya aja. Jeleknya aja. Kalau kitanya nggak kompak, ya mereka juga nggak bisa kerja maksimal. Tapi yang di atas juga ya kerja yang bener gitu ya. Iya. Iya. Aduh. Kita kembali ya. Kekerasan di sekolah. Bahaya atau tidak? Bahaya. Sangat bahaya. Kekerasan di rumah bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya Kekerasan juga. tentang pokoknya apapun yang tentang kekerasan. Tentang pasti kekerasan itu bahaya. Kekerasan ketampar duit enggak sih? Kekerasan hati juga bahaya. Itu Kekerasan bukan hati. kekerasan itu rezeki itu. Itu kan kekerasan itu tuh dari Berarti ya kalau terjadi kekerasan di sekolah seperti tadi ya, salahnya siapa? Nggak bisa kita nyalahin satu sudut saja ya. Kita harus Iya. melihat dari semua segala sisi, dari sekolahnya, lingkungan sekolah, gurunya, muridnya, orang tuanya juga. yes, benar. Ada kemungkinan berarti si guru ini juga mungkin ngalamin kekerasan di masa kecilnya. Iya. Mungkin aja. Jadi emosi itu ketumpuk pas dia ngeliat siswa ya udah dia ngelampasin. Belum rilis emosinya. Yes. Silahkan rilis emosi ke psikolog terdekat. Kita ngiklan. Ingat ya? Klik Klik, di bawah. klik di Displacement, pemindahan emosi karena nggak bisa emosi ke orang yang tepat atau ke situasi yang tepat. Akhirnya cari situasi lain buat marah-marah. Nah, kalau kalian juga seperti itu hati-hati. Mungkin kalian ya menuju gila juga. gila, masih gila. Tapi sekarang ada itu perusahaan yang dia menyediakan tempat untuk kita meluapkan emosi tahu? Nah, ada, sudah banyak. Sudah banyak. Di sini mungkin baru booming ya, itu sekitar 12 sampai 15 tahun lalu ya di negara sahabat kita udah booming. Ada tempat di mana kita bisa lemparin Ada piring. tempatnya piring, pulsa, pulsa. Itu bisa sebagai salah satu tempat untuk meluapkan emosi. Bisa juga kita ngelampiasin emosi ke olahraga, boxing. Benar-benar Iya, samsa. Seperti pakai samsa ya, bukan orang ya, samsa. Kita kembali ya, melampiaskan emosi dengan banting-banting barang, kekerasan nggak? Nah, kalau banting yang nggak ada orang, Yang digini kan barang mati, benda mati, Pak Ber. Tapi termasuk kekerasan nggak? Kekerasan juga sih. itu kan itu bentuk mereka untuk melampiasin. Iya, Sayangnya termasuk mereka nggak- kekerasan, termasuk. Termasuk kekerasan juga kan? Termasuk Ya, Bahaya juga nggak sebenarnya? bahaya. Bahaya kalau mereka mecahin piring kena kaki. Melukai diri. Jadi sebenarnya kalau kita mau, ini kita juga masih banyak sekali teori ya, teori ekspresi ya. Tapi yang pasti kan manusia itu kalau kita bilang ke bentuk ekspresi dasar, ada 5 buah bentuk bahasa cinta dasar kalau kita ingat-ingat.
Love language itu ada 5. Kata-kata, sentuhan, quality time, bantuan, hadiah. Yes. Mereka yang bahasa cintanya physical touch, sentuhan. Ciri-cirinya kalau marah banting barang. Ya kan? Sentuhan adalah hal yang penting. Tapi sebenarnya sentuhan ini nggak harus ekspresi emosi banting barang, nggak juga. Bisa diganti dengan cara apa? Kalau di perempuan mungkin perawatan, merawat diri, merawat tubuh ini bisa. Ini ningkatin physical touch. Kalian nggak harus peluk-pelukan semua orang, itu enggak. Tapi kalian ngerawat diri pun juga bisa memenuhi rasa ini. Jadi kayak disuntik sakit itu. Dan saya temukan juga di laki-laki ya. Kalian nggak harus tiba-tiba jadi suka spa, salon dan perawatan, nggak harus. Physical touch di laki-laki juga bisa banyak digantikan dengan contoh. Ya kalau kalian yang punya hobi otomotif, kalian rawat kendaraan, kalian modifikasi itu juga masuk di physical touch-nya laki. Jadi untuk teman-teman laki-laki, bahasa cinta saya physical touch, saya suka pelukin semua teman perempuan saya itu juga nggak bener. Karena ada cara lain untuk melengkapi ini. Itu PK itu. Ya kan? Ini dulu banyak diselewengkan soalnya bahasa cinta saya physical touch. Saya kalau nggak ditemenin tiap hari ada peluk-peluk terus sentuh, saya nggak disayang. Nggak bisa. Nggak selalu seperti itu. Karena realitanya physical touch hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya physical. Dia bisa digantikan kalau perempuan ngerawat diri, punya koleksi tas, silahkan. Selama itu sesuai dengan budget kalian masing-masing ya, bukan yang pindar-pindar lagi ya, jangan. Oke, kita kembali ke topik kita. Kekerasan udah jelas, apalagi banting-banting, cekek-cekek, ini nggak pernah baik. Mau di rumah, mau di sekolah, ini juga nggak baik. Dan orang tua di sini juga pegang peranan penting. Jangan kasih drama pukul-pukulan, drama boxing dari baby baru lahir. Ya kan, lihat orang tuanya saling serang, saling pukul. Dan kalian berpikir anak kecil tahu apa sih? Mereka tahu, mereka dengar. Nggak usah baby, dalam kandungan pun mereka udah tahu emosi kalian. Jadi tolong kasih contoh yang baik. Kalau nggak bisa kasih contoh yang baik gimana? Nggak usah punya anak dulu. Saya bukan pendukung child free, tapi itu jauh lebih baik daripada kalian belum siap jadi orang tua. Ya kan? Kita kembali. Si guru, si anak sudah kita carikan solusinya. Saya pengen tanya nih sama teman-teman. Saran yang pertama untuk si guru, yang kedua untuk si anak yang mengalami kondisi ini. Guru. Saran gurunya ya kita adain konseling ke guru itu. Kita cari dulu kenapa dia bisa sampai emosinya seperti itu. Terus kenapa dia bisa sampai mencekek. Pasti kan selalu ada alasan-alasan di balik itu semua. Walaupun dia bilangnya nggak apa-apa, tapi kan kita bisa lihat dari gesturnya dia, gerak-geriknya dia seperti itu. Terus kalau misalkan emang ngerasa capek, mending break dulu lah, diam dulu gitu. Kalau misalkan emang ada ngerasa tekanan apapun, nggak punya teman cerita, kan ada psikolog atau terapis-terapis lain yang mungkin bisa membantu untuk menetralkan emosi-emosi yang ada gitu. Jadi jangan sampai ngelakuin perbuatan yang enggak lah gitu. Maksudnya itu juga bukan ke kita doang yang kena, tapi orang yang kita lampiasin juga kena gitu loh maksudnya. Natsu gimana? Apa? Ya, saya setuju dengan statement kalian. Asik. Ini calon-calon guru masa depan juga jangan-jangan. Asik. Sekolah-sekolah pendidikan kita. Amin, insyaallah. Doa yang terbaik aja. Iya. Dan ingat ya, di sini siapapun, mau guru, mau siswa, mau masyarakat umum, kalau kalian ingin sembuh dari sebuah kondisi emosional yang kurang sehat, tahap pertama adalah mengakui bahwa ada masalah dalam diri kita. Kalau kita nggak mau ngakuin, nggak akan sembuh. Jangankan panggil psikiater, panggil paranormal juga nggak sembuh. Dimulai dari Yang ada kalian kena tipu paranormal lagi. Iya, kamu kena ini. Banyak beredar. Guna-guna. Ya kan? Ketempelan. Ya. Bukan berarti semua yang paranormal itu nggak benar, tapi banyak ketidakbenaran juga. Ya nanti kapan-kapan kita bahas. Kita akan kembali. Jadi kita mulai langkah pertama dari mengakui bahwa ada problem. Kalau kita udah mengakui, langkah untuk sembuhnya pasti ada. Dan sekali lagi, gangguan emosional disebut gangguan, bukan sakit emosi. Kenapa? Karena dia bukan penyakit. Nggak bisa sembuh total, nggak bisa. Tapi bisa dikurangi dan bisa dikuasai dengan baik. Bisa diajak bersahabat lah gangguan ini. Sehingga nggak meledak di mana-mana ya kan. Intinya mulai dari diri sendiri aja sih. Kalau kamu udah tahu permasalahan kamu apa, kalau emang nggak bisa nyelesain sendiri, minta bantuan aja. Jangan dipendam. Betul, sudah banyak Jangan profesional denial. sekarang. Dan jangan mendenial. Denial. Aku sakit, ya udah terima sakit dulu. Baru nanti Sakit itu bukan aib kok. Itu wajar untuk ajar. kita yang sebagai individu. Dan ingat ya, apa yang kita bahas di podcast ini tidak 100% benar. Tapi banyak nilai kebenarannya juga.
Kita ingin ngajak untuk lihat berbagai macam sudut pandang persepsi, khususnya sudut pandang psikologinya. Biarpun kadang-kadang melebar meluas, kita kembali lagi ke psikologi. Semoga podcast ini membawa hal yang baik lah, positif untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih semua. Kita jumpa kembali di session-session dan cerita-cerita yang lain. Bye-bye. Bye.